Bentar ya. Ada satu lagi. Oke, selamat malam Mega Ferdi. Iya. Agama apa? Ayo Bang Juma makan malam. Bentar Pak Ustaz Suki. Agama apa? Katolik. Oke, lanjut. Mana Itu itu ada dua Martin Kristen. Silakan. Mana Martin tadi? Martin. Kenapa nanya Martin? Oke, kita butuh Kristen ya. Kita butuh yang udah ada 2 orang Kristen. Udah. Silakan. Siapa di luar? Bunda Rahma, Ustadz Ali, Bang Juma kayaknya belum standby. Bang Juma, Koridor 86. ada Ya. 2 itu Bang. Silakan Bang, ada pasien kita Bang. Oke, baik. Oke, baik. Silakan. Ini pernyataan saya yang pertama ya. Di dalam Yohanes 11 nomor 25, Yesus mengatakan begini. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada-Aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepada-Aku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, anak Tuhan, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Pertanyaan saya kepada teman-teman Kristen, apa yang Yesus ajarkan untuk dipercayai? Yang ada pada diri Yesus yang harus dipercaya pada dirinya itu apanya? Kakinya, tangannya, kepalanya, wujudnya, badannya, atau apanya yang Yesus yang harus dipercaya pada diri Yesus? Silakan. Oh, tunggu dulu sebentar Bang Juma. Itu katanya, ini bener gak sih? Tapi kita coba ya Bang Juma. Ada namanya rival mau naik, katanya mau mualaf. Kita cobakan dulu ya Bang Juma ya. Yang muslim yang mau ngalah siapa ya? Ya, turunkan saya aja dulu sebentar. Nah, Nanti kalau ada aja Bang. Kalau Abangnya betul mau ditunggu-tunggu, mualaf, Abang pula minta turun. Aku aja lah Bang turun, Ray. aku. Aku lah turun, pakai menjelma dulu aku ya. Ting, hilang. Aku nggak turun-turunnya. Ya Kristen, mohon maaf saya turunkan dulu ya, Pak Mega ya. Standby dulu ya. Kalian jangan gitu, Bunda Rama, Bunda Warma. Nggak boleh gitu kalian, woi. Jangan, loh, udah nggak ada lagi dia. Minta permintaan yang namanya rival tadi, minta permintaan. Giliran diturunin malah dia hilang. Minta permintaan yang namanya rival. Oke, dulu. Oke, Bang Edi tadi dengar ya kata dari Bang Juma, silakan ditanggapin. Edi Kristal. Kalau itu sih sudah kategori dari pertanyaan juga menurut saya. Apa bedanya kalau simpel saja bilang ini apakah Yesus Tuhan atau bukan? Itu saja kan simpel dari baca Bible saja ya, supaya orang bisa tanggapi. Simpel saja pertanyaannya tuh. apa itu? Ngomong apa, Mas? Jujur saya tidak bisa mendengar pakai hidung. Coba diulang lagi. Ngomong apa? Maksud saya pertanyaan saja yang wajar-wajar, yang pendek saja. Oh. Yang bicara. Iya, pertanyaan saya, Bang. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku. Percaya kepadaku, percaya kepada diriku, percaya kepada Yesus. Apa yang harus dipercayai pada diri Yesus? Apa yang harus kita percaya pada Yesus itu? Yang kita imani seperti di Yohanes Silakan. 3:3. Di situ Yesus katakan bahwa untuk mendapat kehidupan abadi kita harus mengenal 2 pribadi yang berbeda, yaitu Allah dan Yesus. Untuk mendapatkan hidup yang abadi harus mengenal 2 pribadi. Ya, Ah, 2 pribadi siapa? yang berbeda itu. Allah dan Siapa? Yesus. Allah dan Kita harus mengenal Yesus. 2 pribadi Allah dan Yesus. Betul. Nah, begitu Bang Juma. Tunggu Mana, Bang Pak? Juma, jaringannya lagi tuh. Iya, saya setuju. Untuk mendapatkan hidup yang abadi, yang kekal itu harus mengenal 2 pribadi. Yaitu pribadi pertama, yaitu Bapa sebagai satu-satunya Tuhan yang benar. Pribadi yang kedua adalah Yesus sebagai utusannya. Yohanes 17 ayat 3. Gimana dengan itu, Bos? Ya, betul.
Saya akui, Oke. ya, Nah, betul. yang Saya akui. jadi masalah kawan-kawan Kristen ini bukan mempercayai Yesus sebagai utusan, ya, tapi sebagai Tuhan. Oh, salah Nah, itu. ini nyalahnya di sini, Bang. Kalau menurut Bible bukan begitu. Masih pindah itu Kalau anu menurut dulu, Bible, Dek. Yesus, Kenapa jelas sekali di situ? kalau menurut Bible sih, Yesus sudah katakan di Yohanes 4:23 bahwa kita harus menyembah Bapa. Menyembah Bapaknya, bukan menyembah dia. Ya, Nah. kita menyembah Bapaknya, tapi perantara doa itu melalui Yesus begitu. Tapi memang kalau kita belajar Ternyata sungguh-sungguh, wifi-nya satu tadi. tidak. Kalau kita belajar sungguh-sungguh itu Alkitab, maka bisa pikiran itu diterangkan. Ya, jadi Anda ini Kristen saksi apa ini? Kristen sekte apa ini? Saksi Yehova ya? Kita baru belajar, kita Katolik sih, tapi Oh, lantaran- Katolik. Oh. Nah ya, Katolik. ada bertemu dengan saksi, orang belajar ya, kita terima nih. Nah, sebagai Kristen Katolik, Anda menyembah Yesus enggak? Kita bilang tidak pernah mengatakan bahwa kita harus menyembah Yesus. Anda nggak Oke. nyembah Yesus? Ustadz, Bang Juma udah standby. Oke. Silakan Bang Juma. Jaringannya udah Lu bagus, Bang. digamparin lo sama pendeta lu kalau nggak nyembah Yesus. Silakan Gurunda. Kita mau tanya yang kita dengar Oh, aduh, hebat. Nah, ini bagus ini anak-anak muda yang punya pikiran jernih ini. Silakan lagi Juma. Iya, jadi tadi saya tidak dapat poinnya. Jaringan saya gangguan. Apa yang harus dipercaya pada diri Yesus? Jadi begini, saya terangkan ya tadi karena Bang siapa ini suaranya kurang ketangkap dengan jelas dan terlalu cepat gitu ya. Jadi menurut dia ini untuk bisa selamat kehidupan yang abadi, dia harus percaya dua pribadi, yaitu Bapa sebagai Tuhan yang benar dan Yesus adalah utusannya. Begitu Akhi Juma. Berarti Anda sudah pada poin benar pada stasiun itu. Sekarang Anda harus maju ke stasiun berikutnya. Karena tidak hanya sampai pada poin itu. Yesus itu diutus, betul. Tuhan yang mengutus Yesus satu-satunya Tuhan. Tapi Yesus diutus bukan untuk Anda. Nah, ini yang masalah ini. Umat Islam juga percaya Yesus itu utusan sebagaimana pengakuan Yesus. Nah, standarisasi daripada yang dipesankan Yesus kepada Bani Israel adalah, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Nah, sekarang permasalahannya adalah Anda sampai pada stasiun percaya Yesus itu utusan. Masalahnya sekarang adalah Yesus itu utusan untuk siapa? Coba Anda uraikan dulu. Menurut saudara, Yesus ini diutus untuk siapa? Dia utusan, yes, kita ada sama-sama pada posisi itu. Sekarang kita menuju kepada stasiun berikutnya. Yesus ini diutus kepada siapa? Silakan. Yesus itu utusan untuk kita semua. Dia mati demi kita semua, yaitu untuk tebus dosa-dosa kita semua. Silakan. Ada dalilnya, Bang? Noise Bang Amos siapa nih? Saya turunkan Amos. aja Ustaz. Saya turunkan aja, saya turunkan. Jangan Kalau suruh lagi- mute aja dulu. Udah. Ada dalil? Halo, Ya, ada dalil. ya, Tadi Yesus itu sudah dengar. Yesus itu mati bagi semua umat manusia, menebuskan semua dosa-dosa manusia. Itu aja kok. kalau itu doktrin itu, Bang, itu asumsi. Itu penyesat yang mengatakan itu. Sekarang yang menjadi permasalahan apa ini? Data dari Yesus yang mengatakan tentang pengutusan dirinya. Nah, tadi saya katakan Anda sudah benar mengatakan Yesus itu adalah utusan Tuhan. Sekarang Yesus, menurut Yesus, dia diutus untuk siapa? Silakan. Yesus itu diutus oleh Allah. Sudah dengar? Iya, Dia diutus. mati, dia mati
Dia mati untuk semua umat manusia, yaitu menebus dosa-dosa kita. Oke, itu ajaran gereja. Yang saya tanya ajaran Yesusnya, kan tadi harus percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus, ya Yesus dong yang harus menjadi tolak ukur. Apa yang Yesus katakan tentang dirinya? Aku utusan. Sebagai utusan pasti ada tujuan. Kepada siapa Yesus diutus? Menurut Yesus. Benar. Yesus itu mati sudah dinubuatkan oleh Allah. Anda paham tidak apa yang saya katakan tadi? Sudah saya bilang, Yesus mati yaitu menebus dosa manusia. Yesus itu sudah dinubuatkan oleh Allah bahwa dia akan mati demi manusia. Menghapus dosa-dosa manusia. Saya tidak tanya tujuan dia datang. Yang saya tanya, dia diutus kepada siapa dan untuk siapa? Ya, Anda tidak paham juga ya. Yesus itu sudah dinubuatkan bahwa dia akan mati menebus dosa-dosa manusia. Bukan itu yang ditanyakan, Bang, bukan mengenai penebusan dosa. Ini masih dalam ruang lingkup ini utusan. Sebagaimana Yesus mengatakan, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Israel. Jangan lari ke penyaliban dulu, itu nanti. Iya. Jangan saudara saya, jangan Anda mempraktekkan apa yang Al-Quran uraikan tentang tentang orang-orang yang mengaku dirinya sebagai pengikut. Di dalam Al-Quran dikatakan yukhadi'unallaha walladina amanu. Orang-orang Kristen itu menipu Allah dan orang-orang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri mereka sendiri tanpa mereka sadari. Anda sadar pertanyaan saya sebenarnya, tapi Anda mencoba untuk menipu kami di sini. Sekali lagi saya tanya. Menipu bagaimana? Sekarang saya tanya. Oke, saudara. Baik, saudaraku. Yesus mengaku dengan mulutnya sendiri diutus hanya kepada siapa? Coba, saya mau tes dulu. Al-Quran ini salah atau benar? Silakan. Hanya kepada siapa? Emang Yesus datang hanya segelintir orang? Lah, saya tidak minta Anda berasumsi. Saya minta menurut Yesus. Iya. Terus? Ya, menurut Yesus dia diutus hanya kepada siapa? Itu pertanyaan saya. Kalau saya bilang menurut kepada semua orang, di mana dalilnya? Mana diterima. dalilnya? Kita butuh dalil, bukan penipuan, Bang. Kita butuh dalil. Pengakuan Yesus yang mengatakan aku diutus untuk seluruh umat. Nah, ini yang saya katakan, Al-Quran mengatakan orang Kristen itu ingin menipu, tapi sesungguhnya mereka menipu diri mereka sendiri. Aku Yesus diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Saya ingin tahu dari Anda, jujur, apakah Anda ini dari Bani Israel? Waduh, kabur dia, Bang. Mana dia, Bang? Sakit. Terlalu tinggi, Bang, ilmunya, Bang. Mengapa harus begini? Kabur dia. Live kena copyright lo. Ya, lagu sendiri kok. Oke, selamat malam Sandro. Yo, selamat malam. Agama apa? Kristen. Nah itu, tanggapi omongan Bang Juma. Ya, oke. Ya, benar. Memang tidak salah yang Bang Zuma bilang bahwa Yesus diutus untuk Bani Israel. Dan memang itu dikatakan di dalam kitab Markus. Ya. Tetapi ingat, jangan lupa Matius, dalam kitab Matius 15 ayat 24. Yesus menjawab, aku diutus hanya kepada bangsa Israel, khususnya kepada mereka yang sesat, seperti itu. Tapi ingat, kita tidak boleh melihat satu konteks saja kalau kita mau memahami firman Tuhan gitu ya. Karena jikalau Yesus hanya diutus hanya kepada bangsa Israel, tujuan penyelamatan ya hanya untuk bangsa Israel, lalu bagaimana kita akan membuang konteks-konteks yang lain, seperti halnya Yesus memerintah para murid-murid untuk memberitakan Injil. Baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, itu kan dalam tujuan juga
menyelamatkan orang yang di luar daripada bangsa Israel. Nggak ada bang, Seperti- nggak ada. Yesus memerintahkan kemudian ke bangsa lain itu nggak ada. Di mana dalilnya? Loh, di mana dalilnya? Dalam Iya. Matius ada. Matius berapa itu Ada dalil? dalam Alkitab, dalam Matius ada, Bang. Iya, Matius Dalam berapa? kitab Injil saudara? ada. Bahkan Iya, di dalam kitab Roma pun juga ada. Oh, itu Roma itu di luar nanti itu. Ya, Itu Yesus sabar, nggak pernah saya ngajarkan kalau. Iya, silakan. Matius 28 mungkin? Matius 28:19 itu yang dimaksud itu. Ya, Iya. ada perintah untuk memberitakan Injil. Ya, maksudnya itu. Jadi kita tidak boleh berfokus pada satu poin saja, satu konteks saja. Karena nanti kalau kita hanya berfokus dalam hal itu, nah kita Mm-mm. membantah hal-hal yang lain seperti halnya Yesus Kristus juga para murid-murid untuk memberitakan Injil. Artinya ada misi penyelamatan juga bagi bangsa lain selain daripada bangsa Israel. Itu. Tapi kan bilangnya nggak boleh bahas di Roma, ya sudahlah. Kita cukup bahas kita Injil aja. Padahal kalau di Roma lagi lebih jelas. Seperti itu. Iya, mana perintah Yesus Bukan doktrin untuk Paulus, kemudian ini. aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Pernyataan Yesus mana yang kemudian membatalkan pengakuannya yang pertama? Tetap Nah, kalau mau bahas lebih dalam hal ini, ada dalam kitab Roma. Mengapa pada akhirnya karunia itu tidak hanya kepada bangsa Israel, tetapi justru bagi bangsa lain juga. Orang yang tidak satu darah dari keturunan Bapak Abraham kayak gitu. Nah, itu dalam kitab Roma jelas sekali. Nah, oleh kitab Roma itu dibuat oleh Paulus, bukan? Oh. Ya, terus bagaimana? Kira-kira menurut Bang Suma apa yang salah dari kitab Roma? Oke, memang kita akui ya, pengakuan Paulus itu sendiri mengatakan dalam Galatia 1, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan Yesus di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali ke Damsyik. Karena ia telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Dan ia juga telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Jadi Bung, kita lihat kepada kebenaran aspek kebenaran yang ada di dalam Matius 28 itu. Sebelum sampai kepada data 19 atau data 20, Yesus berkata, konon keterangan daripada Matius menjelaskan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Dan ketika melihat dia, mereka sujud menghormat, tetapi mereka ragu-ragu. Di antara mereka ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptis dalam nama Bapa dan Anak Roh dan Kudus. Bang, kontradiksi. Di mana? Kalau Anda kalau Anda memahami Matius 28 nomor 19 ini, seluruh bangsa muridku, menjadikan semua bangsa di atas muka bumi menjadi murid Yesus, itu kontradiksi dengan Galatia 2 nomor 8, bahwa Petrus diutus hanya kepada orang-orang yang bersunat. Sedangkan orang yang bersunat pada masa itu hanya dua kelompok, Bani Israel dan Bani Ismail. Di luar daripada itu, Romawi Yunani itu tidak bersunat. Sehingga ketika dipaksakan pergilah ke seluruh bangsa muridku, yang sebenarnya bangsa murid Yesus di sini adalah ke-12 suku bangsa. 12 suku bangsa murid Yesus, bukan kepada bangsa Goyim. Kenapa? Yesus sendiri ketika bertemu dengan orang Yunani di tanah Kanaan, Yesus sendiri mengatakan tidak layak memberikan roti kepada guguk. Tapi orang Yunani itu mengatakan, iya itu betul. Nah, orang Yunani aja, wanita Kanaan ini aja mengiyakan pengakuan Yesus bahwa tidak layak orang-orang ini
mendapatkan makanan dari keturunan Bani Israel. Tapi wanita itu mengatakan, bukankah guguk makan remah-remah, makan sampah ya dari meja tuannya? Kemudian Yesus mengatakan, ya itu benar, imanmu sudah benar dengan begitu. Artinya bahwa di luar Bani Israel oleh Yesus disebut guguk pemakan sampah. Mereka hanyalah budak dari Bani Israel. Itu yang perlu saudara pahami. Sehingga ketika Anda mengatakan, oh murid-muridnya diperintahkan ke Indonesia, salah Anda. Kenapa? Paulus membentengi itu. Di dalam Galatia 2 nomor 8 dikatakan bahwa Petrus, salah satu dari ke-11 murid Yesus itu, diutus hanya kepada bangsa yang bersunat. Di dalam Galatia 4 nomor 14, ya, di sana sangat jelas Paulus mengatakan, Galatia 2 kafir. Tidaklah mungkin kemudian murid-murid Yesus diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Tidak mungkin. Oleh karena itulah ketika ada perintah, pergilah jadikanlah segala gimana? Cek. Galatia berapa? Jaringan saya ya, Bang? Galatia berapa, Bang? Cek. Ya, Enggak, Galatia bagus berapa? Bang, bagus jaringan apa Bang? Galatia bagus ya. Galatia 4 ayat berapa Oke. tadi yang bilang Gimana jangan tadi? bersunat? 4 ayat 14 ya. Ya, tadi Bang semua bilang Galatia 4 ayat berapa yang bilang ada untuk orang bersunat? Galatia 2, Bang, Galatia 2. Halo. Galatia 2. Cek. Nah, Cek. Ada, Galatia Bang, 2. ada suara Bang. Ada. Halo, cek. Iya, Galatia Ada 2, Sandro, Galatia ada. 2 nomor Suara saya ada. nomor 8. Itu kata Bang Juma, Galatia 2 nomor 8. Ada suara kalian dua ada? Galatia 2 nomor lagi, tadi Bang Suma ada 8. bahas Galatia 4. Iya, silakan. Iya, situ ada lagi dia bilang Galatia 4. Galatia 4 nomor Galatia 4 bunyi ayat 14 bunyi bagaimana? Oh, Galatia 2 nomor 14. Tetapi waktu kulihat Galatia. melakukan mereka tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kepas di hadapan mereka, Oke. jikalau engkau orang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi. Jadi orang yang tidak bersunat itu sama dengan orang yang hidup secara kafir. Itu pengakuan. Galatia 2 nomor 14. Oke. Jadi bagaimana mungkin kemudian murid-murid Yesus itu diutus kepada orang-orang kafir? Nggak mungkin. Jadi beritakanlah Injil kepada jadikanlah segala bangsa muridku, maksudnya ya ke-12 suku bangsa Bani Israel. Bukan kepada Anda. Maka itulah saya katakan Oke, tadi. Ya, silakan. Ya. Nah, jadi begini, Bang. Nah, Bang juga harus memahami konteks dari Galatia 2 ini. Di sini harus ini memperlihatkan sosok Rasul Petrus, ya, di mana dia hanya mementingkan untuk orang-orang yang bersunat, artinya orang-orang Yahudi, tanpa dia melihat lagi apa panggilannya, ya, tujuan dia diutus oleh Yesus Kristus itu untuk apa? Untuk seluruh bangsa, artinya bukan cuma orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Itu dalam Roma 1 ayat 16 ya. Nah, lalu di dalam ayat 14 ini sendiri itu kan membahas tentang pertentangan, ya. Jadi Paulus melihat bahwa Petrus ini sudah salah. Ya, pola pikir dia sudah salah kalau dia hanya mau menginjili orang-orang yang sudah bersunat. Artinya orang-orang Yahudi. Makanya di dalam konteks ini, perikop ini, Paulus bertentangan dengan Petrus karena Petrus pola pikirnya ya, seperti itu, Pak. Jadi kalau Bang bahas tentang kontradiksi daripada apa utusan Yesus Kristus mengutus para murid-murid, ya itu tidak pas kayak gitu, Pak. Ya, Jadi sedikit ya, Aki cuma nambahin ya. Iya, Mas. saya juga Bang. Oke, Tidak jadi bisa begini dibilang. Bang, tentu yang lebih kita percaya itu adalah Petrus, karena Petrus ini kan murid langsung dari Yesus, sementara Paulus bukan murid langsung dia. Petrus ini termasuk ke 11 murid. Nah, yang saya baca di dalam kitab Galatia 2 ini, jangankan Petrus mau mengajarkan ajaran Yesus, atau Yesus mau mengajarkan ajaran tidak bersunat, bahkan makan satu meja saja dengan orang yang tidak bersunat mereka jijik. Anda lihat di dalam Galatia 2 ayat 11. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku
berterang-terang menantangnya, sebab ia salah, karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Tuh, ini mereka makan satu meja saja nggak mau, jijik mereka. Bagaimana mungkin Yesus mengajarkan ajarannya itu kepada orang yang tidak bersunat? Maka betul Petrus tidak mau mengajarkan kepada orang yang tidak bersunat. Tentu yang kita percaya Petrus, karena dia adalah ke-11 murid itu. Nah, maka seperti yang dikatakan oleh guru saya di dalam Matius 15 ayat 26, ketika ada perempuan datang kepada Yesus, apa kata Yesus? Tidak layak roti bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Ini jelas pernyataan Yesus. Ya, roti atau ajaran Yesus tidak layak untuk orang di luar Israel. Mereka hanyalah diumpamakan sebagai anjing saja. Monggo Aki Juma lanjut. Iya, jadi itu jelas ya, Bang. Yesus itu ngaku, ya, dia diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Terus kemudian yang kedua, yang kedua yang perlu saudara pahami di sini adalah ketika kemudian Yesus ini datang kepada Bani Israel, di Matius 28 itu ada dua hal yang perlu saudara pahami dan Anda harus jawab dengan jujur. Yang pertama adalah di dalam Matius 28 itu, di data nomor 15-nya, ada berita yang harus tersiar. Ada berita yang harus tersiar sampai hari ini, yaitu tentang tentara upahan. Jadi kalaupun kita pemberitaan tentang hal yang terjadi di tubuh pengajaran Yesus, terputus tadi ya? Enggak, bagus. Oke. Tentang tentara upahan. Nah, sedangkan yang tersiar sampai ke seluruh pelosok bumi adalah tentang pemberitaan tentang Injil. Yang mana yang benar? Yang mana sebenarnya berita yang harus tersiar di tengah-tengah Bani Israel? Apakah tentang tentara yang menerima upah, atau tentang orang-orang yang kemudian mengajarkan Injil kepada seluruh bangsa? Ini bukti bahwa Matius 28 ketika dikatakan ada penambahan dari data 16 sampai data 20 itu betul. Karena yang harusnya tersiar adalah tentang tentara upahan. Bukan tentang, sorry saya tidak konsentrasi. Astagfirullahaladzim. Bukan tentang pemberitaan Injil kepada seluruh makhluk. Nah ini, coba Anda terangkan kepada saya, yang mana sih yang harus diberitakan sampai hari ini, yang mana yang harus tersiar sampai hari ini? Apakah tentang tentara yang diupah, atau tentang pemberitaan berita Injil kepada seluruh bangsa? Silakan. Oke, sebelum jawab Bang Suma ya, kan saya harus satu persatu. Tadi Bang satu yang menambahkan tadi itu, dia hanya mengatakan bahwa Rasul Petrus itu, Enggak, tadi Anda bilang bangsat itu gitu. Saya bukan bangsat tuh. Enggak, saya bilang Bang. Bang yang satu itu. Sorry. Oke. Nah, tadi Bang bilang kita harus lebih mengikuti Rasul Petrus, karena Rasul Petrus kan murid langsung daripada Tuhan Yesus Kristus kan. Nah, tapi saudara salah juga kalau saudara hanya melihat Petrus sebagai murid langsung. Nah, dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 5 itu jelas-jelas ya. Itu satu peristiwa di mana Yesus ya mewartakan dirinya kepada Rasul Paulus. Nah, akhirnya di situ Rasul Paulus mengalami pertobatan. Jadi Rasul Paulus sendiri dia juga adalah murid, salah satu murid langsung juga yang dipilih oleh Yesus Kristus. Memang tidak bersamaan dengan murid-murid yang lain di dalam waktu yang berbeda kayak gitu. Tapi dia termasuk di dalam 12 murid Yesus juga, masuk dalam kategori murid Yesus. Gitu. Oke, saya lanjut Bang Suma. Nah, Bang Suma ini, jadi
Matius 28 ini dari ayat 1 sampai ayat 20 ini masih sejalan Bang Suma, ya. Gitu. Jadi ini tidak terpisah-pisahnya, tidak itu yang berbeda-beda. Di dalam satu apa pada waktu itu, ya, disuruh untuk memberitakan Injil. Berita yang dimaksud oleh Yesus Kristus sendiri itu adalah berita tentang kebangkitan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan, ya, bahwa dia bangkit daripada maut. Ya. Jadi itulah yang ditekankan. Ya, mulai daripada para itu bilang tuh, ya, para penjaga gitu. Nah, sampai mulai dari jadi pemberitaannya ditekankan ini adalah berita tentang kebangkitan Yesus Kristus, kematian dan juga kebangkitan. Itulah berita Injil. Gitu, Bang. Sangat jauh. Silakan akhi, silakan. Saya operet dulu. Silakan. Oke, jadi gini, Anda mau membawa kesaksian Paulus di dalam Kisah Para Rasul 9, ya, itu terjadi pernyataan yang kontradiksi. Kalau Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 22, ayat yang sama kalau nggak salah di situ, ya. Nah, di ayat 7 dikatakan, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena memang mereka mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Jadi di sini dikatakan itu dia itu mendengar tapi tidak melihat. Tetapi dalam Kisah Para Rasul 22, ya, coba saya cek Kisah Para Rasul 22. Oke. Maka aku berkata, Saulus, dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Kontradiksi bukan? Di Kisah Para Rasul 9 ayat 7, para murid itu tidak mendengar. Tapi di sini, ya, dan mereka, tetapi suara dia yang menyertai aku tidak mereka dengar. Di Kisah Para Rasul 22 ayat 9 mereka tidak mendengar. Tetapi di Kisah Para Rasul 9 ayat 7 mereka mendengar. Mana yang betul? Nah, ini kesaksiannya sudah simpang siur. Nah, kesaksian yang simpang siur ini sangat diragukan. Ya, mana yang benar? Tidak mungkin semuanya benar. Itu tidak mungkin. Kalau ada kesaksian yang kontradiksi, pasti ada yang benar, ada yang salah, atau dua-duanya salah. Tidak mungkin dua-duanya benar. Lalu mengenai Matius 28, ya, itu sampai ayat 15 itu bercerita tentang suap menyuap. Tiba-tiba di ayat 16-nya loncat ke masalah penginjilan. Kok bisa seperti itu? Nggak nyambung dengan ayat 15. Makanya dipertanyakan oleh guru saya, sebenarnya apa yang harus tersiar? Tentang berita suap menyuap atau tentang berita penginjilan? Nih, Matius 28 ayat 15, ya. Coba. Maka mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesan kepada mereka. Seperti yang dipesan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Seharusnya berita ini yang harus diberitakan. Berita tentang suap menyuap itu. Tapi kok tiba-tiba lari ke ayat 16 tentang penginjilan. Kok nggak nyambung banget? Itu satu. Aduh. Tolong diri Calvinto di mute dulu. Oke. Nah, ini kalau dipaksakan untuk segala bangsa, ini akan bertentangan dengan Matius 10 ayat 5 ayat 6. Di mana di situ Yesus memanggil 12 murid dan berpesan, janganlah kamu masuk kota orang lain atau ke kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari Israel. Lihat. Ya, itu tidak ditujukan kepada seluruh bangsa. Tetapi kepada domba yang hilang dari seluruh Israel. Karena memang pada masa Yesus itu bangsa Israel sudah berpencar kemana-mana sejak zaman diaspora itu. Ya, jadi maksud penginjilan yang dimaksud di Matius 10 ayat 5 ayat 6 itu kepada orang Israel yang sudah ada menyebar ke seluruh dunia. Nah, kalau memang kemudian Yesus mengalihkan
penginjilannya kepada seluruh bangsa, harus ada pembatalan perintah pertama. Kalau di dalam Islam dimansukkan, dibatalkan perintah pertama. Dari siapa yang bisa membatalkan? Bapaknya Yesus. Kok bisa begitu? Iya, karena Yesus berkata, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Semua yang aku lakukan sesuai yang aku dengar. Jadi Yesus datang ke dunia ini, segala yang dia lakukan sesuai instruksi. Instruksi pertama hanya untuk bangsa Israel. Kalau instruksi kedua untuk seluruh bangsa, mana ayatnya? Dari bapaknya Yesus yang menyuruh Yesus untuk ke seluruh bangsa. Itu perlu ditanyakan karena Yesus datang bukan atas kehendaknya sendiri. Dia melakukan semuanya atas instruksi bapaknya. Begitu Aki Juma. Monggo. Bang Juma. Ya, silakan ditanggapi dulu. Oke, baik. Terima kasih ya. Saya tanggapi. Kalau ini masih perihal Matius 28. Inilah hal yang menarik sebenarnya kalau kita baca dengan sungguh-sungguh, kita merenungkan bagian 11 Matius 28 ayat 11 sampai 15 ini. Artinya mengapa harus ada terjadinya dusta mahkamah agama di situ? Coba kita pikir ini. Ini setelah peristiwa Yesus sudah mati dan kemudian Yesus bangkit. Gitu ya. Nah, mengapa mereka harus membayar ya penjaga-penjaga itu supaya memberitakan kabar bohong tentang kebangkitan Yesus Kristus? Ada apa gerangan? Kenapa mereka harus berusaha menutupi kabar kebangkitan Yesus Kristus? Nah, artinya di sini kan kita bisa menyimpulkan bahwa benar dialah, memang dia yang diutus Allah. Tapi kita percaya juga bahwa dialah Tuhan. Seperti itu. Dan dialah yang sanggup bangkit dia yang sanggup bangkit ya, dan menang dari maut, melawan maut. Kayak gitu. Nah, kalau kita belajar baik-baik saja, kita baca, kita renungkan, dapat kok maksudnya. Nah, baru setelah itu, setelah kita sudah melihat, oh ternyata ada para mahkamah agama yang mencoba membuat berita dusta, ya, itu dalam ayat 15, dan itu tersiar sampai sekarang ini. Nah, sampai sekarang ini kira-kira khususnya di bangsa Indonesia, kira-kira apa ada tidak yang melakukan hal yang seperti para mahkamah agama ini lakukan? Ada orang-orang yang berusaha untuk menutup kabar kebangkitan Yesus Kristus, membuat orang-orang lain tidak percaya akan Injil, seperti itu. Ya, cukuplah kalian bisa mengerti siapa orang-orang tersebut yang berusaha mati-matian menutup ya kebenaran tersebut. Nah, tetapi Yesus Kristus juga di satu sisi dia menekankan supaya murid-murid harus terus memberitakan kabar kebangkitan itu. Ya, jadi bukan cuma kejahatan yang bisa menang, tapi kebaikan bisa menang juga. Kok nggak nyambung sih anunya komentarnya? Tidak nyambungnya dari mana? Iya, Bung. Tidak nyambungnya dari mana? Coba. Nggak nyambung. Saya katakan yang begini, dasarnya itu adalah Matius 28 yang Anda paksakan tadi. Matius 28 itu berakhir data 15-nya yang harus tersiar di antara orang Yahudi sampai hari ini kepada orang-orang yang menerima upah. Ya, mereka itu dan berbuat dengan dia sehingga kamu tidak beroleh dikatakan mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Itu yang harus tersiar, Bung. Ini malah yang tersiar ini adalah tentang berita penginjilan. Ini artinya bahwa sesuai dengan pertemuan para ahli Bible mengatakan bahwa data 16 sampai data 20 ini adalah data tambahan yang datang belakangan. Karena kunci daripada kebenaran yang ada di dalam Matius 28 ini, ya berita yang tersiar itu apa sampai hari ini. Itulah yang harus diberitakan tentang tentara upahan. Sedangkan kalau Anda melihat di data 28 di 19-nya ini, yang tersiar malah penginjilan kepada seluruh bangsa. Nah, coba saya tanya kepada saudara, yang harus tersiar kepada orang Yahudi sampai hari ini
pemberitaan tentang tentara yang menerima uang upah atau tentang penginjilan di mana mereka harus memberitakan Injil kepada seluruh bangsa? Coba Anda jawab. Yang mana yang harus tersiar sampai di tengah-tengah orang Yahudi sampai hari ini? Ya, jadi ini kan ada dua konteks ini, Pak. Saya jawab, jangan disanggah dulu, Bang, ya. Saya rasa yang tadi saya jelaskan itu sudah cukup jelas dan tidak ada ngawur-ngawurnya. Setelah peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, nah di sini ada konteks, ada perikop di mana berbicara tentang dusta mahkamah agama. Mereka menyogok supaya memberitakan kabar kebohongan, gitu. Nah, jadi berita yang ditekankan di dalam ayat 11 sampai 15 ini kan dusta mahkamah agama. Artinya mereka ini berusaha supaya kabar itu tentang Yesus Kristus, ya, mati, ya, kematian dan kebangkitan itu tidak boleh disiarkan, begitu. Tetapi justru Yesus juga menekankan, ya, di dalam ayat 16 sampai 20 untuk memberitakan Injil. Jadi kalau kita memang mau melihat apa yang perlu ditekankan, ya memberitakan Injil, karena itu kan bertujuan untuk supaya orang-orang bisa mengenal siapa itu Yesus Kristus. Jadi ada ini jadi konteks dari ayat 11 sampai ayat 20 di sini kan ini berbicara tentang dua hal. Ini mana yang baik dan mana yang jahat, kayak gitu. Ya itu aja sih, saya rasa tidak ada yang tidak nyambung, pas sekali ini. Nggak, sekarang yang tersiar di tengah-tengah Yahudi hari ini apa, Bang? Yang tersiar, ya yang tersiar ya tentang apa? harus pemberitaan Injil, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada orang-orang juga yang berusaha menutup kebenaran Injil itu. Ya, dengan cara yang harus tersiar apa? Yang harus tersiar menurut Matius 28 nomor 15 ini, yang harus tersiar di tengah-tengah orang Yahudi sampai hari ini itu berita apa? Suap menyuap. Terus kenapa yang tersiar justru penginjilan? Ya nyambung. Bang, ya itu gimana ya? Saya rasa penjelasan saya juga sangat tepat juga. Iya, ini poinnya. Poinnya adalah ada satu pemberitaan yang harus tersiar sampai hari ini kepada orang Yahudi. Telah tersiar di tengah-tengah orang Yahudi sampai hari ini tentang uang upah atau tentang penginjilan. Izin Bang, Mbak Hos, izin. Ya silakan. Assalamualaikum, selamat malam buat silakan. Muslim Kristen Bang. Kristen Bang, asli, bukan palsu Bang. Oh soalnya kok ngucapin salam gitu loh. Oh iya. Oh, ada Kristen. Karena saya NKRI bro, saya Pancasila. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya Bang ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih Mbak ya, Mbak Hos. Selamat malam. Sama-sama, malam juga. Selamat malam, Mas. Selamat tak jumpa. Iya. Ya silakan. Ya. Itu oke, tadi baik. komentar saya belum ditanggapi sama sekali itu. Oke, baik Bang. Jadi terima kasih ya. Perkenalkan dan salam kenal. Saya dari Ruteng Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT. Oke, mantap. Oke Bang ya. Asli Kristen. Dari tadi kalau saya melihat ini tadi, maaf Bang Juma, salam jumpa lagi ya Bang Juma. Iya, silakan Bang, silakan. Iya Bang. Jadi dari tadi Bang Sandro menanggapi, terus juga Bang Juma mempertanyakan dan juga Bang Sugi. Ini kalau saya melihat di sini ya, di dalam Matius 10 tadi ya, yang itu pertama dengan Matius 28 ya. Matius 10 itu kan di situ yang dinapa tadi kan ayat yang ke-6 tadi ya, 5 dan 6 tadi ya. Itu Yesus mengutus ke-12 murid, ke-12 rasul. Itu peristiwa atau di tempat yang berbeda ya. Di situ kalau menurut pemahaman saya di dalam kitab saya sebagai orang Kristen. Jadi kalau orang menafsirkan kitab saya
atau keimanan saya, menurut saya ini saya harus tanggapi, Bang. Terus Silakan. yang kedua, kebangkitan Yesus itu di Matius 28 ayat yang ke berapa tadi, Bang? Ke 16 ya? 16 sampai 20. 19-20 ya. Itu perintah untuk memberitakan Injil. Jadi itu dua dua pemahaman yang berbeda bagi kami orang Kristen, sebenarnya, terlebih khusus saya sendiri. Dan itu peristiwa yang berbeda, dan itu tempat yang berbeda penyampaiannya. Ya, penyampaian yang di Matius 10 ya ayat 5 dan seterusnya ke bawah itu, peristiwa itu Yesus mengutus ke-12 murid. Itu di tempat yang berbeda dan jadwal yang berbeda dan hari yang berbeda, itu pasti. Dan ini bicara yang ini, yang Matius 28 ayat yang ke-16 dan seterusnya ke bawah. Nah, saya punya harapan jangan hanya mengutip ayatnya saja dan tafsirkan oleh siapapun. Itu kalau saya mohon maaf ya. Saya sebagai orang Kristen saya mendengar dari tadi dan memang saya sering juga di roomnya permanen satu ya. Jadi dua peristiwa yang berbeda, jangan disamakan itu. Bang. Itu menurut saya, Bang Sandro, juga Bang Zuma dan teman-teman yang lain, Bang Sugi. Monggo silahkan didiskusikan kembali. Jangan diperdebatkan yang menurut saya ini tidak akan ketemu titiknya. Oke, Bang. Jadi Anda hanya mempermasalahkan tempat dan waktu yang berbeda. Padahal kita berbicara tentang visi misi. Visi misi itu tidak kenal tempat dan waktu. Kapanpun itu bisa saja diucapkan. Nah, visi misi pertama, perintah pertama itu hanya untuk bangsa Israel saja, baik yang ada di dalam Israel maupun yang di luar Israel. Karena di situ dikatakan melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari Israel. Itu tidak bisa dipahami kepada seluruh bangsa. Jelas itu konteksnya tetap kepada 12 suku bangsa Israel. Seperti yang saya katakan tadi, suku orang-orang Israel pada masa Yesus itu sudah berpencar ke seluruh dunia. Mungkin ada di Amerika, di Jerman, di Arab, ya, di India mungkin, kita nggak tahu. Tapi pada masa itu sudah berpencar. Kenapa itu berpencar? Karena bangsa Israel itu dihancurkan oleh bangsa Asyur, ya, di zaman Yesaya itu. Nah, sehingga bangsa Israel itu sudah tidak di tempatnya lagi. Maka perintahnya melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari Israel. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau memang perintah kedua itu untuk ke seluruh bangsa, harus ada pembatalan perintah yang pertama. Kenapa begitu? Karena kedatangan Yesus bukan atas keinginannya sendiri. Di perintah yang pertama dia ngaku dengan polosnya, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Israel. Matius 15 ayat 26. Seharusnya di perintah yang kedua, aku sekarang diutus hanya untuk seluruh bangsa. Yesus nggak ngomong, nggak ada pembatalan seperti itu. Jadi itu jelas gitu loh. Karena Yesus datang bukan atas keinginan sendiri. Dia itu diperintah oleh Bapa untuk menyelamatkan bangsa Israel. Nah, kalau itu dibatalkan harus ada pembatalan. Kalau enggak ya saya lihat semuanya itu hanya asumsi saja. Mau nggak Ki Juma? Oke, saudara Calvino. Biar Bang Juma dulu, Bang. Biar Bang Juma dulu, Bang. Sabar, Bang. Bang Suginya dulu. Saya tanggapi dulu Bang Suginya. Saya baru ke Bang Jumanya. Silahkan nanti Bang Juma ya. Nah, begini Bang Sugi. Enggak. Kalau Anda menanggapi saya nanggapin Anda lagi nanti. Biar Bang Juma dulu. Nanti ya, terus ditanggapi. Lebih bagus kalau Anda kalau Bang Sugi menanggapi saya. Nanti Bang Juma nganggur nanti. Jangan. No, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Satu persatu. Ya, silakan Pak. Silakan Bang. Saya nanggapi dulu karena ini kan silakan. yang ini kan begitu. Jadi baik Bang. Bagi saya sebagai orang Kristen begini Bang.
untuk mencabut atau membatalkan atau lain sebagainya menurut saudara tentang kitab saya atau tentang keimanan saya, itu bukan kitab itu pada zaman kehidupan saya atau mungkin dalam seumuran saya atau mungkin seumurnya Bang Sugi, ya, kitab saya. Dan itu tidak segampang yang seperti Bang Sugi bicara bahwa gampang aja bilang dibatalkan atau itu keimanan saya, bro. Anda tidak bisa menyatakan bahwa Bang Alvinto begini saya harus mengikuti keimanan Anda. Demikian pun sebaliknya, saya tidak bisa memaksa keimanan Anda untuk mengikuti keimanan saya. Kita di sini bukan bicara iman, Bang. Kita Betul. bicara data. Kalau Betul. mengenai iman, Data yang Bang, ada di dalam kitab saya, Bang, begini. bentar Sabar dulu. sedikit. Kalau Begini. bicara iman, Anda mau nuhankan pohon kelapa, saya juga nggak peduli. Ini Bro. kita diskusi berdasarkan data. Jadi Justru, jangan bawa justru. keimanan, Bang. Nggak nyambung bawa keimanan. Sabar dulu, Bang. Ya, Bang, silakan. dulu, Bang. Ini nggak perlu saya tanggapi kalau soal keimanan. Silakan. Loh, begini. Iya, Anda iya, kan silakan. berbicara, iya kan? Saya tidak potong-potong Anda berbicara, Ya, silakan. iya kan? Begitu supaya saling menghargai di sini, Bang, ya. Karena saya bicara apa yang saya pegang kitab saya itu menurut keimanan saya, bro. Ya gitu. Jadi nggak ada urusan dengan itu bahwa data data yang ada dalam kitab kami itu kami sudah yakin. Saya yakinnya dan iman saya yakinnya keimanan saya menurut Alkitab saya. Alkitab yang saya anut. Dan tidak bisa satupun itu menyatakan bahwa oh, kalau ini salah digantikan. Enak amat. Orang yang pada zaman sekarang ini menyatakan kitab saya harus begini dan begitu. Dan begitu pun saya, Pak. Saya tidak pernah mau koreksi kitab orang atau kitab yang namanya itu Al-Quran dan sebagainya. Saya menghargai itu. Saya junjung tinggi itu orang punya keimanan, orang punya kepercayaan. Nah, kalau soal perbedaan sudah pasti kita mungkin berbeda pandangan. Ini malah keluar jalur nih, Bang. Udah. Sabar dulu, nanti ada sambungnya, Bang. Keluar jalur ini. No. Begini, kawan. Begini, Bang Sugi. Supaya Anda tidak mendoktrin kami tentang pemahaman saudara. Enggak usah tentang kitab kami. ini, Bang. Ini udah keluar. Ini hanya curhat saja. Bukan Saya butuh curhat. data. Udah, ini curhat saja. Kalau mengenai keimanan Anda, Bang, saya nggak open. Nggak peduli itu kamu mau imannya apa terserah. Tapi yang kita bicara di sini data. Kalau keimanan ngapain saya dengerin? Itu keimananmu nggak bisa diganggu gugat. Tapi yang kita perlukan adalah data. Kenapa kita perlu data? Karena Yesus dengan jelas di visi pertama dia ngaku aku diutus hanya. Nah, kalau Yesus ini untuk seluruh bangsa, harus ada perintah kedua. Yesus diutus untuk segala bangsa. Kalau nggak ada ya sudah, jangan bawa keimanan ke sini. Udah cukup. Bang. Udah. Saya nggak perlu menanggapi kalau soal keimanan. Saya nggak menanggapi, Bang. Kecuali Bang Sugi, Anda bisa begini, menunjukkan data. Karena Silakan. anda beriman kepada Islam, ya. Ini saya nggak bawa iman Islam. Loh, jangan Nggak dulu. bawa iman Islam saya di sini. Saya melulu Anak diam dulu. berbicara tentang Bible. Nggak ada saya bawa iman Islam. Kita Sabar bicara dulu. secara akademis, bukan bicara secara iman. Anda diam dulu. Diskusi Anda diam di dulu. sini Saya bukan berbicara. diskusi iman, Bang, tapi saya diskusi berbicara. data. Udah. Kalau iman nggak usah. Saya nggak diskusi soal iman. Kita bicara data, akademis. Ngapain kita dengerin lama-lama ujung-ujungnya cuma imanin doang? Kan nggak perlu. Monggo Aki Juma. Silakan. Oke, Bu saudara Linda. Calvin, saya mau tanya dulu. Di dalam kitab Yosua 10 nomor 21, menurut saudara ini apa maksudnya? Pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua ke tempat perkemahan. Apakah seluruh bangsa yang dimaksud di sini adalah ke-12 suku bangsa Bani Israel atau seluruh bangsa yang ada di atas bumi? Coba Anda jawab dulu ini. Halo, Bang Juma. Iya, silakan Bang, silakan. Ya, bagaimana tadi? Yosua 10:21. Pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua
Pertanyaan saya, apakah yang dimaksud seluruh bangsa di sini ada seluruh umat manusia yang ada di atas muka bumi? Oke. Bang Juma bertanya terhadap saya kan? Menurut keimanan saya ini sekarang. Iya. Ya. Oke. Pulanglah seluruh. Ini perikopnya apa nih Bang? Ini harus saya baca dari perikopnya. Ya, pertempuran dekat. Oh, Yosua merebut bagian selatan. Ini. Bacalah dari perikopnya, baru Bang Juma memilih ayatnya. Itu kalau saya ya Bang ya. Supaya jangan lagi seperti itu Bang Sugi tadi. Iya. Terus kenapa kenapa Anda tidak membaca dari Matius 15 sampai Matius 28 bahwa jadikanlah seluruh bangsa muridku, itu ternyata murid yang dimaksud di sini adalah Bani Israel aja. Iya Bang Juma, kan saya bilang tadi itu di di waktu yang berbeda dan di tempat yang berbeda, itu pemberitaan itu ya. Jadi sekarang kita bahas ini Yosua nih. Sekarang tunggu. Iya. Ketika Anda berbicara mengenai Yosua 10, Anda mengatakan lihat satu perikop bahwa seluruh bangsa di sana maksudnya bukan seluruh manusia. Ya kan? Bang Juma. Tetapi hanya Bang Juma, saya mau tanya nih, permisi Bang Juma. Saya mau tanya. Anda ditanya, Anda belum tuntas. Sabar dulu Bang Juma. Bang Juma sekarang pegang buku Alkitab di situ atau pegang dari handphone? Itu yang saya tanya dulu Bang Juma. Saya tidak pegang silakan. Izin Bang Juma. Saya mau bertanya Bang Juma. Bang Juma sekarang ini baca itu yang dari handphone. Saya lagi di gunung, Bang. Oh, izin. Saya lagi di gunung. Begini Bang Juma, bagi kami orang Kristen, di Alkitab itu kan ada tertera itu Bang Juma, Yosua sekian. Ini Alkitab nih, Alkitab nih. Emang ada apa dengan Alkitab nih? Ada Alkitab. Oke. Nah, bagus tuh. Pintar itu Bang Zugi itu bagus tuh. Saya ini hafal Bible warga. Aduh, nggak usah Pak, nggak usah apa di sini. Ditanya aja yang Yosua 10 ini kenapa Anda pahami kayak mana? Bang Juma, nggak usah terlalu dramatis ya. Pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua. Bangsa yang dimaksud di sini apakah seluruh bangsa atau tertentu? Bang Juma, kan saya sudah bilang tadi, itu ada perikopnya di atas tuh Bang Juma. Pertempuran dekat Gibeon itu di situ tuh, Gibeon. Jadi di situ dikatakan jadi di situ dikatakan seluruh bangsa, hanya bangsa tertentu gitu. Iya Bang. Halo Bang Juma. Iya. Jadi seluruh bangsa yang dimaksud di Iya. Jadi seluruh bangsa yang dimaksud di situ adalah Anda yang diam. Jadi seluruh bangsa yang dimaksud di situ hanya bangsa Israel saja atau tertentu lagi skala kecil. Ya, saya baca dulu tadi dari Yosua 10 tadi. Itu kan di situ perikopnya, bunyi perikopnya itu kopnya itu menyatakan bahwa pertempuran dekat Gideon, Yosua merebut bagian selatan Kanaan. Itu ceritanya. Itu jadi peperangan ini. Jadi maksud daripada seluruh bangsa di sini apa, Bang? Ya, sabar dulu. Kan saya membaca ayat 21-nya sebentar, Bang. Nah, pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua. Artinya mereka menang ya melawan. Itu kan ini kan peperangan di sini ceritanya, Bang. Itu di situ tuh di perikopnya, peperangan. Jadi itu. Pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua ke tempat perkemahan ya. Di Makeda tidak ada seorang pun yang berani melemparkan kata-kata ancaman terhadap orang Israel. Itu ayat 21 tuh Bang ya. Kemudian berkatalah Yosua, bukankah mulut gua dan keluarkanlah kelima raja itu dari dalam dan bawah kepadaku. Nah, siapakah yang katakan itu ya? Itu Yosua di situ.
ya menceritakan tentang itu bahwa mereka itu bertempur dan itu mereka menang. Nah, untuk siapa? Untuk apakah seluruh bangsa atau ini? Ya bagi orang yang peperangan pada saat itu. Ini kan cerita pada masanya. Oke. Berarti itu hanya orang yang ikut peperangan pada masa itu. Nah, sekarang ketika dikatakan pergilah beritakanlah Injil, jadikanlah mereka menjadi apa dikatakan seperti di dalam Matius 28 tadi, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Ini semua bangsa muridku ini apa aja bangsa murid Yesus ini? Ada nggak di antara murid Yesus ini bangsa Indonesia? Nggak ada, Bang. Ini siapa yang bilang nggak ada? Itu siapa yang bersuara itu nggak ada? Begini. Tadi Yosua Seluruh tadi bangsa Yosua itu. Sabar dulu, Bang Sugi. Tidak usah tadi dulu. Yosua kenapa Anda membatasi padahal di situ dikatakan seluruh bangsa? Kok sabar? Karena saya belum selesai berbicara. Anda jangan potong. Kita kan lagi berdiskusi nih, Bang. Ya, tapi Anda tidak menjawab sesuai dengan konteks. Loh, Saya tanya, kenapa ketika Yosua dikatakan seluruh bangsa, Anda membatasi? Kenapa ketika dikatakan jadikanlah semua bangsa muridku, Anda seakan-akan murid Yesus itu adalah seluruh bangsa? Bangsa muridnya Yesus, dengarkan. Dengarkan dulu. Memang nggak boleh sembarangan, betul. Hanya orang yang berilmu yang bisa memahami ini. Kalau orang yang tidak berilmu tidak bisa memahami ini Bible. Kalau hanya berdasarkan imani saja nggak bisa. Sekarang saya tanya, jadikanlah semua bangsa muridku. Bangsa murid Yesus itu apa aja? Saya tanya dulu. pada masanya kan begitu, Bang. Pada masanya asumsi. bicara tentang kitab Saya ini. tanya, bangsa murid Yesus itu pada saat Yesus datang kepada Bani Israel bangsa apa aja? Bangsa Kanaan, Bang. Nah, baik Bang Zuma. Jadi menurut keyakinan saya dan pemahaman saya tentang kitab yang saya anut ini, bahwa pada masanya betul ya dikatakan demikian, pergilah itu mengutus ya. Nah, Tidak dijawab, entah Bang. mereka itu sampai di Indonesia atau tidak pada saat itu, tapi kan terbawa sampai dengan detik ini terbukti bahwa saya Iya. memegang kitab ini. Kalau Karena itu saya mengakui dan saya kalau murid Yesus ada di Indonesia, bangsa dari murid Yesus ada di Indonesia. Misalnya di Indonesia ada suku Lewi, ada suku Batak. Yang mana yang harus diberitakan? Kepada suku Batak atau kepada suku Lewi? oh semuanya lah. Kalau Nggak bisa Anda berasumsi karena suku Batak, bangsa Batak itu bukan bangsa murid Yesus. Nah, terus Ayo. maunya Bang Zuma Ya, iya bangsa muridku. Yang mana bangsa muridku? Apa bangsa muridnya? saya, itu keimanan Loh, saya. Anda dari bangsa apa? Anda dari bangsa apa? Begini, apa yang dikatakan di dalam kitab suci itu saya menganut Itu kan sangat jelas bunyinya, Bang. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Bangsa murid Yesus. Seharusnya Bangsa murid 12 murid itu, Bang. Kalau zaman sekarang ini kita berbicara zaman sekarang, berarti saya menginjili Anda dan saudara-saudara yang lain. Oh, Itu Anda kan nyambung. Nggak Ini bukan nyambung. bicara Anda siapa? sekarang, kita bicara ayat. Anda siapa? Anda siapa? Anda dari Bani apa? Anda dari Bani apa? Jawab dulu. Nenek moyang Anda itu bangsa apa? Nah, sekarang saya mau tanya Bang Zuma. Kok bertanya? Kan Anda, Anda kan lagi ditanya. Kok lagi bertanya? Saya tanya keturun Anda ini nenek moyang Anda itu bangsa apa? Jawab dulu. Loh, bangsa saya atau nenek moyang saya adalah dari yang orang yang pertama kali yang diciptakan. Lidah diluruskan. Lidahnya diperbaiki dulu, Bang. Lidah diperbaiki koneksinya dengan Bangsa otak. Batak atau bangsa Israel? Anda Atau di bangsa mana? apa? Anda bangsa apa? Bro, Kalau Anda bukan Bani Israel, ngaku-ngaku sebagai murid Yesus seperti Anda serigala. Soal omong-omong seperti itu. Enggak. Masalahnya pertanyaannya sederhana. Anda berasal dari keturunan nenek moyang yang bangsa apa? Loh, saya dari Adam dan Hawa keturunan saya.
Dan termasuk nenekmu kiper. Yesus hanya minta Injil diberitakan kepada bangsa muridnya. Anda sadar nggak bangsa murid Yesus? Enggak, saya tanya dulu. Bangsa murid Yesus itu ada berapa bangsa? Anda mau mengakui atau tidak saudara Oh, saya itu? tidak akui. Saya tidak akui. Saya Itu berasal dari itu keturunan, yaitu Adam dan Hawa. Tidak ada manusia selain Aduh, nggak ada yang bisa Anda Larinya ke tipu. sana sih. Nggak ada yang Anda bisa Yesus tipu ini dengan pola itu. mengacu kepada Sorry, 12 Bang, suku sorry. bangsa. Tidak bisa diartikan Bang, sorry. seluruh manusia, tidak bisa, Bang. Sorry. Kristen itu dengarkan pernyataan saya, saudaraku Calvinto. Kristen itu adalah serigala yang berbulu domba. Paham perkataan saya ini? Paham perkataan saya? Kok begitu? Paham perkataan saya ini? Oh iya, Anda bukan Bani Israel. Anda dari Bani mana? Bani Israel itu dari keturunannya siapa, bro? Dari Adam dan Hawa. Anda juga begitu. Sama. Oh, larinya ke sana. Saya jadi iba sama Anda, iba sama Saya yang Kristen. Larinya ke sana, karena pengetahuan gimana? Anda itu dangkal. Kembali Dangkal lagi gimana? ke Matius 10 ayat 5 ayat 6. Ya itu jelas bukan untuk seluruh bangsa. Sebuah kitab yang Gimana? yang Anda anut itu harus luas. Jangan hanya berpikir hanya seperti kata dalam Loh. tulisan Anda. Ini kitab, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Pada zaman ini Bangsa, kan perkataan ini saya tanya dulu. itu. Saya tanya dulu, bangsa murid Yesus itu bangsa apa aja? Nggak tahu, bilang aja nggak tahu, dikasih tahu gitu loh. Loh, bukan saya tahu, makanya saya berbicara kan Saya tanya, begini. Anda Kalau memang Anda tidak menerima orang punya jawaban, orang punya pendapat, tidak usahlah mencari orang punya kitab lah. kita sudah mendengarkan jawaban saudara. Sayangnya kita di sini waras, Bang. Kita bukan jemaat gereja. Jadi menurut Anda Kan tidak waras? Loh, kan pernyataan Yesus jadikanlah segala bangsa muridku. Anda itu Anda tidak emang waras. Begini, saya tanya Anda, apakah Anda berasal dari bangsa Ruben, bangsa Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Asher, atau Zebelon, atau apa lagi satu? Yusuf, Benyamin? Apakah Anda berasal dari bangsa itu? Bang Jawab dulu. Kalau tidak berarti Anda serigala. Anda dari suku mana? Coba. Saya mau tanya Anda juga. Dari mana? Saya itu Bugis, mengakui Bang. tadi bahwa Saya Bugis, Bang. Saya Bugis. Makanya saya tidak menyamar menjadi domba, karena saya sadar saya Bugis. Anda dari suku mana? bro. Anda dari suku mana? Anda dari suku mana? Itu. Saya Bang Juma. Anda dari suku mana? Saya menjadi orang Kristen tidak harusnya menjadi orang Israel, bro. Iya, silakan. Kan Bani Israel, saudara Bani Israel dengan Kristen itu beda. Kristen itu sekali lagi saya katakan, Kristen itu adalah serigala yang berbulu domba. Kristen itu adalah non-Yahudi yang menyamar jadi Yahudi. Itulah Kristen. Tuhan yang Anda sembah supaya Anda tidak berdosa, mentafsirkan orang punya kitab. Itu, Oh, nggak bro. bisa. Sekarang saya tanya, Anda dari suku mana? Anda dari suku mana? Itu dulu. Oh, jangan Kenapa Anda ketawa nggak dulu, bisa bro. jawab? Jangan ketawa kalau nggak tahu. Anda dari suku mana? Anda dari suku mana? Saya mau tanya Anda dari suku mana? kepada saudara saya. Anda dari suku mana? Jawab dulu pertanyaan saya. Anda dari suku mana? Islam itu Anda datang dari suku mana? Dan Kristen itu datang dari Anda mana? dari suku mana? Pertanyaannya. Suku saya atau asal saya adalah dari Adam dan Hawa. Kalau Anda tidak buset. dari Adam dan Hawa, Bukan suku. ya iyalah. Aduh, parah. Ada Adam dan Hawa di muka bumi ini, Anda tidak akan ada. Inilah. Cuma Inilah yang saya katakan. Orang Kau datang Kristen dari itu mana? mencoba Dari batang menipu. kayu atau dari batang pohon? Tapi Atau menipu dari dirinya batang- sendiri. Apa? Dari batu karang. Stop dulu Dari ya. mana kau lahir? Bro, kamu ini Kenapa ya. malu ya ngakui sukunya ya? Bro, Iya, coba. karena tidak ada Yesus itu mengaku diutus kepada suku Batak. Aduh, parah ini, parah. Sekarang begini. Al-Quran Kamu tahu nggak sih Utusnya murid kemana? Yesus siapa aja? Jangan-jangan kau nggak tahu 12 murid Yesus siapa? Ya, aduh. Bang,
kami menjadi orang Kristen itu tidak seperti Anda, hanya mungkin Iya beda. Kita tidak orang. membahas Kristen, Anda kita lagi melahirkan kitab orang. kita bahas murid Yesus. Kristen itu beda. Kristen itu serigala berbulu domba. Saya di sini, Kita tidak sedang saya bahas di sini Kristen. pegang Alkitab, bukan hanya omong-omong sembar. Jadi Oke, saya kalau itu gitu, saya bukan kita tes dulu, bukan Alkitab. Kita tes. Tapi saya Coba merasa sebutkan begini. 12 murid Yesus coba. Tapi Anda itu mencari ayat-ayat dan mengutip ayat kitab orang. Bro, jangan panjang-panjang, bro. Mencari-cari Bro. kesalahan orang. Bro. Pertanyaan Lucu. mendasar. Kitab Anda aja Pertanyaan belum tentu mendasar Anda nggak bisa hafal, Anda jawab. Mau pergi hafal orang Anda punya dari bro. suku Lucu. apa? Bro, coba Anda sebutkan dari suku Anda apa? itu lucu. Calvino. Anda dari suku apa? Calvino, jangan banyak ngomong. Jangan cari-cari kesalahan kitab orang, mengutip ayatnya Loh, kitab orang. bukan cari Itu saja kesalahan. Ini kitabmu. cari kebenaran. Gitu loh. Ini sedang cari kebenaran. Anda dari suku Iya. apa? Begini bro. Anda dari suku Kalau apa? Anda menganut kitab Anda mempelajari kitabmu, jangan mencari-cari kesalahan di kitab orang. Kenapa nangis di Mengutip ayat sini? kitab Kenapa orang. nangis? Dosa. Kenapa nangis? Kenapa? Ingat, Kenapa belum tentu menangis? Anda itu Kenapa? masuk surga. Kenapa Belum tentu menangis? itu. Saya Jangan cuma sampai tanya Anda dari nanti suku ada di pintu apa? sebelah. Kenapa pakai Kami nangis? itu ada di dalam sana, kan kasihan nanti bro. Gantian dong bicaranya kamu ini. Cari-cari ya Nggak bisa kesalahan diskusi ya? orang atau mungkin mencari Malu dia malu. Calvino, Karena dia Calvino. tidak berasal dari keturunan Calvino, Bani Israel. ini fundamental sekali Calvino. Dengarkan dulu, Calvino. Dengarkan dulu. Coba kau sebutkan 12 murid Yesus coba. Apakah kami Stop. Saya tidak pernah untuk mencari-cari kesalahan. ngomong nggak? Jadi Kalau Anda ngomong sudah ini- sadar. Jadi Anda sudah sadar itu bahwa yang perbedaan dinubuatkan Yesus sebagai serigala berbulu domba itu adalah Kristen. Anda sudah sadar belum? Bro, saya menyembah dia Belum. sebagai Tuhan Allah saya. Bro, saya meyakini agama saya atau ajaran kitab saya itu saya menganut dan saya beriman. Kalau Anda ini serigala yang datang kepada Bani mencari Israel kesalahan ngaku orang. sebagai Bani Israel itu siapa? Kamu Islam mencari atau Kristen? kesalahan orang dan mencari Kamu kesalahan mencari kesalahan. orang. Lucu. Ini menunjukkan kebenaran. Semoga Menunjukkan saja kalian kebenaran. itu adalah benar yang Anda itu debatkan di dalam room ini ya. Tapi kalau tidak, karmalah yang akan menerima oleh kalian itu. Tuhan akan mengutuk orang-orang yang keji. Ya, Serigalanya lagi menggonggong. Saya menyatakan hal ini. Serigalanya lagi menggonggong. Bro, karena saya itu Serigala. saya angkat topi dan saya itu menghargai itu yang namanya kitab orang. Kitab apapun saja dia. Tapi Ya, saya tidak kita mencari-cari sedang kesalahan menghargai kitab kitab Anda ini. Loh. Kitab Anda kita sedang hargai ini hilang dari Bani Israel. Anda domba dari yang hilang dari Bani Israel. Apa jawaban Anda? Aku dari Adam. Parah. Keturunan manusia di muka bumi ini tidak selain atau tidak bukan Kan itu adalah nggak ditanya keturunan. Siapa yang nanya keturunan? Gak nyambung. Loh, karena itu kan Anda menyatakan berasal dari mana? Saya berasal dari Adam dan Hawa. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Anda dari Bani mana? Terus kamu cari Anda itu dari domba yang mana? hilang. Abang mau Anda cari dari domba Bani yang mana? hilang. Kawan. Iya, kalau domba bagi yang saya, hilang itu mari adalah Bani kita Yakub itu yang jangan meninggalkan mencari-cari Yerusalem. kesalahan Itu di domba kitab yang orang hilang. lain. Anda bukan Mari- Bani Yakub. Anda bukan mari Bani kita Israel. itu saling mendukung. Nggak punya ilmu ini, Saling Bang Jemaat. Dia menghargai nggak punya ilmu, perbedaan percuma dalam ya. sebuah Nggak ada kitab, ilmunya. ya. Kitabmu silakan kau urus kitabmu. Kitab saya menganut atau saya mempelajari kitabku. Ya, terus kenapa kau mau diskusi? Loh, ya iya ini kan diskusi tapi bukan seperti ini Jangan mendapatkan nangis, orang punya Bang. kitab. Begitu. Saudara Kamu ngerti Calvin nggak tidak Bible? usah nangis. Kejadian sampai Wahyu. Udah pernah baca belum? Kalau abangnya, Udah paham kita. oh kalau sudah paham syukur puji Tuhan kalau begitu. Jadi Kalau tidak begitu lama Anda kemudian paham nggak? itu akan Kejadian bertobat. sampai Wahyu. Saya tanya. Kejadian sampai Wahyu udah pernah baca belum? Mungkin saya tidak baca abang. Abang yang baca. Oke, kalau mungkin. begitu silakan sebutkan 12 murid Yesus siapa aja. Coba sebutkan. Begini. Loh tidak, abang yang sebut. Oh, Karena tidak tahu saya. Anda merasakan pintar. Aku bantu Matius, Markus. Nah itu Ayo. Bang Itu Hot. bukan murid Yesus itu. Nah nih Mbak Hot. Sengaja bang. sorry Mbak Hot. Siapa nama murid Yesus yang pertama? Sorry Mari kita Mbak menyanyi. Hot. Saya mohon maaf. Siapa? Seribu-ribu di sini ya. Sarenda siapa namanya Sarenda? Murid Yesus yang pertama.
Kita menyanyi ya, Simon. Jangan nyanyi, nggak boleh. Andreas. Simon siapa? Saya selalu menyatakan Kau kalah sama anak kecil, Sarenda tahu lo, kau kalah. Sarenda dari NTT juga, kau kalah sama Sarenda. Ajari dia Sarenda, ajari muridnya Yesus. Nggak Ajari mau, dia. saya gabung. Dengerin dulu, saya gabung. Di sini saya mau tagih, saya punya janji. Pokoknya tanggal 17 Agustus harus. Astagfirullahaladzim. Masih ingat dia? Kenapa emang? Janjian sama Bunda Lesti. Untuk Mau apa? mualaf dia, Sarendra mualaf 17 Agustus. Mau ngajak Mungkin diskusi. jangan murid-murid Yesus, tapi berhadapan saudaranya langsung, Yesus Bang aja. Juma. Kalau nggak dia, tahu nggak dia? Gimana? Saudara-saudaranya Yesus, saudara Di kandungnya Yesus. Batam. Si Sarenda kan tinggal di Batam. Nah, udah aku jangan ajak dia pindahin topik ketemu dulu, tanggal 17 di Batam. Udah, jangan lari kemana-mana. Jangan Ini lari lagi live kemana-mana di dulu. YouTube. Bang Juma nanya, aku jawab. Oke, Kalpino, Iya. kamu tahu nggak siapa nama saudara Yesus atau murid Yesus? Coba sebutkan. Kalpino. Udah bang, kan abang kan paling pintar tadi, paling Oke, nggak tahu, nggak tahu diem. Sarenda ajarin, nggak tahu dia. Dia gini loh, karena dia kan udah bilang nggak tahu. Kalau memang dia nggak tahu ya udah, jangan memaksa. Memang dia nggak Kita tahu. sama-sama saling, kita manusia ini sama-sama saling ini gitu, saling berkekurangan. Jika dia tidak tahu, mari mari kita yang tahu ini kita belajar. Ya, kasih tahu Kan dia. teman-teman tadi bilang. Haleluya. Yang Saudara tahu tadi bilang, mengajarkan, kan, yang kalau- tahu bukan belajar. Mengajarkan, yang tahu itu mengajar. Coba ajarin ke dia. Puji Tuhan. Sarenda lanjut. Ya, ajarin kakakmu Sarenda. Karena kan kalian bilang tadi sudah baca semua. Sarenda, Kita ajarin bisa- kakakmu kalau ngeyel siram air. Ajarin. Katanya diskusi yang salah diluruskan. Kasihan abang-abangku yang lain ini. Ini kebegaran jenggot mereka. Karena begini, kalau saya berdiskusi itu di sini. Masih menurut ngomong saya- Sarenda mau ngajarin kamu, diam dulu. Apa? Aku tanya aja kamu dari Bani apa, kamu nggak bisa jawab. Ya, Kamu hanya untuk mengatakan mendapatkan Bani ilmu Adam. saya. Apa? Tapi Jawaban kan apa seperti itu? Ini diskusinya tidak mau menerima orang punya pendapat, orang punya penjelasan. Ya seperti inilah. Ya, kita sudah terima. Kamu mengaku Karena dari keturunan Adam. mereka, apa namanya, Sementara abang-abang saya ini sementara semuanya sudah Yesus baca itu, diutus udah kepada mulai domba dari, yang hilang dari Matius Bani sampai Israel. mungkin dari Mazmur sampai Anda bukan Wahyu Anda juga. bukan dari Bani Itu Israel. Berarti Nah, bukan untuk Anda mereka-mereka Yesus lah yang itu. lebih pintar Kan sederhana. daripada, Tapi karena Anda mengaku sebagai pengikut, berarti Anda penyamar. begitu. Jadi untuk Berarti apa lagi serigala saya yang menjelaskan dimaksud kalau Yesus itu sudah- Anda. sudah tahu, sudah mengerti begitu kan, sudah dibaca dari atas itu kan. Ngomong aja begitu. nih nggak. Aku Yesus diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Ya bukan Anda, berarti Anda bukan Bani Israel. Ya bukan untuk Anda. Itu Kesian. kan dangkal pemahamannya bang. Aduh. Oke, Sarenda, ajarin kakakmu aja. Ajarin Sarenda kakakmu. Dangkal nyamar-nyamar. Sakit ya kalau topengnya dibuka. Anda kan cuma serigala yang ngaku-ngaku Bani Israel. Anda bukan Bani Israel. Tuh, coba jujur sama diri Anda itu. Jujur, jangan nipu diri sendiri. Oh memang saya bukan Bani Israel. Gak usah Anda dangkal, gak usah. Jujur aja bang, jujur pada kebenaran. Memang betul saya bukan Bani Israel. Nah, Tapi karena jujur abang itu kan sakit Islam, banyak, Pak. ya Jujur kan? itu sakit. Nah, Jujur abang-abang kan dong. Islam nih. Saya mau tanya nih sedikit nih. Boleh kan? Saya mau jawab banyak. Boleh ya? Berarti di sini Oke. Anda udah ampun ya di sini ya. Topik ini Anda udah ampun ya. Silakan. Nggak ngerti apa-apa ya. Bukan tidak ngerti, dia sudah serigala nyamar-nyamar domba. Domba itu adalah keturunan Yakub. Anda bukan keturunan Yakub, tapi ngaku-ngaku pengikut Lucu. Yesus. Berarti Anda adalah serigala. Mbak Juma, saya bertanya dulu dong, sedikit dong, karena abang kan sudah bertanya pada saya. Ya, Jawab Iya, yang kan? banyak, Gurunda. Boleh kan? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Bertanya lah. Oke, terima kasih bang. Saya mau nanya nih, tadi kan abang bertanya, saya ini dari La keturunan haula wala yang- quwata illa billah. Nah, orang lagi bicara, Pakai kalau lagi pengantar. dipotong. Ya Ini bertanya, kan- Pengantarnya pakai pengantar lagi. Nah, jadi begini bang, abang kan Hmm. Islami, itu kan organisasi kalau Islam Iya, ya. Dan iya, saya mau nanya, iya. Goblok. Islam organisasi agama lah. Apa sih? Makanya nggak usah pakai pengantar, bro. Pengantar lu salah. abang, nggak usah bilang goblok bro.
Aduh. Lu bilang nggak Islam usah. organisasi. Kata-kata begitu tuh nggak pantas ini, Nanti orang itu Makanya jangan bilang Islam organisasi Ores, dong. jangan bilang goblok, bilangnya oon. Gimana sih dia? Oh iya. Makanya bro, nggak usah pakai pengantar kalau lu nggak ada ilmunya gitu loh. nggak usah lah om begitulah. Anda kan bertanya ke saya welcome aja. Kenapa Anda itu harus kayak alergi aja gitu? Santai loh Telkom. diskusinya. Nggak Ya usah udah langsung ujang-ujang. pertanyaan langsung. Oke bang. Pertanyaannya, yes. Oke, pertanyaan sekarang. Nah, abang kan Islam Anda kan nih, Islam. sekarang, iya dong, Islam. Abang itu Iya, iya, apakah berasal dari Arab bang? Oh, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi, ya, agama Islam itu baginda Rasulullah Muhammad SAW itu diutus untuk seluruh umat manusia. Mana dalilnya? Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Tiadalah kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan kepada seluruh umat manusia. Jadi untuk Anda juga dia diutus karena Anda manusia. Kecuali Anda merasa tokek, berarti Anda bukan manusia, bukan untuk Anda. Selama Anda merasa manusia, berarti Rasulullah Muhammad SAW juga diutus untuk Anda. Nah sekarang mana pengakuan Yesus, aku diutus untuk seluruh umat manusia? Mana? Ada? Nggak ada. Yang ada aku diutus kepada domba yang hilang dari Bani Israel lagi. Nah sekarang Anda bukan Bani Israel, tapi ngaku sebagai pengikut, berarti Anda adalah penyamar. Waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Ya itulah Anda. Karena Anda bukan domba tapi ngaku-ngaku domba, berarti Anda serigala. Nah kalau kami, apa pembuktiannya bahwa Rasulullah Muhammad SAW diutus kepada seluruh manusia, termasuk Anda? Seruannya di dalam Al-Quran, ya ayuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wahai manusia, wahai manusia, wahai seluruh umat manusia, wahai seluruh umat manusia. Mana satu data di dalam pengajaran Yesus? Wahai seluruh umat manusia. Enggak ada. Apa yang dikatakan? Shema Israel. Shema Israel. Hanya Israel terus yang dipanggil. Aku diutus kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Kalau Al-Quran, ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanan min rabbikum, dan seterusnya. Wahai seluruh umat manusia, wahai seluruh umat manusia, wahai seluruh umat manusia. Berarti Anda juga manusia. Berarti Anda juga diseru melalui Al-Quran. Kalau di Bible, Anda tidak pernah diseru di sana. Yang tadi Anda paksakan, beritakanlah Injil, jadikanlah murid, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Itu apa? Semua bangsa muridku. Itu jelas itu. Jadi jangan dipaksakan. Bukan Karena semua itu- bangsa menjadi muridku, akhi. Bukan begitu. Iya. Kalau semua bangsa menjadi muridku, nanti semua bangsa. Ya, Jadi oke. di situ Jadikanlah dikatakan semua bangsa jadikanlah muridku. semua bangsa muridku. Betul. Dijadiin apa? Jadikanlah dijadikan Semua murid, bangsa. bukan dijadikan Tuhan, bukan Semua dijadikan murid hamba. semua bangsa Israel itu harus mengakui Yesus sebagai utusan Tuhan. Utusan Maksudnya Tuhan. seperti itu. Semua bangsa Israel. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu diutus untuk saudara Calvin. Makanya diseru seperti itu. Ya Yohanes, wahai Calvin. Begitu bang. Oke lanjut yang lain. Bangsa murid Yesus itu ada yang dari Sungai Yordan, ada dari Betsaida, Filipus, gitu loh. Ada dari Jadi bangsa- Bata, ada dari Danau Toba. Enggak ada. Bangsa pertama yang murid Yesus itu namanya Simon Petrus, dia seorang nelayan, ia lagi sedang mencari ikan, ketemu dengan Yesus. Bang Suma sudah bang. Bang Suma. Iya, sudah. Belum nih. Iya, sudah. Tanggapi nih. Aku nambahin dulu dong supaya nggak gabut. Monggo. Itu jadi Gurunda tuh Masya Allah udah mantap banget ya itu, jadikanlah semua bangsa Semua muridnya bangsa Yesus muridku. gitu. Ya, itu keren banget gitu. Karena gini, kalau misalnya kita ke ini ya, murid Yesus ke Flores. Wahai bangsa Flores, kalian sudah dibebaskan dari kutuk hukum Taurat. Apa itu Taurat? Bisa dimakan? Apakah itu kue basah? Kalian kan nggak nyambung dengan Taurat. Sama Bang, juga dengan jangan gua. bilang itu Bangsa. Flores, bang. Nah Apa ini dong? belum negara sendiri.
diri bro, Flores, jangan. Ini Ya udah, Indonesia. oke, ditolongin. Nah, bangsa Indonesia datang nih. Wahai bangsa Indonesia, kalian sudah bebas dari kutuk hukum Taurat. Apa itu Taurat? Bisa dimakan? Apakah itu sejenis kue basah? Kan sama aja. Jadi nggak nyambung kalau Yesus diutus untuk semua bangsa. Udah paling bener bangsa muridnya gitu loh. Apa bangsa muridnya? Israel. Itu bre, hanya Islam yang untuk seluruh umat manusia. Beh, beautiful. Sudah ke belum bang? Ya itu karena Bang Zuma berguru sama saya, makanya pinter dia. Saya yang sekolahkan Anda berdua. Orang juga semua pada tahu kali. Justru saya ini yang sekolahkan Anda berdua. Anda Lanjut, terima kasih lanjut, dong, lanjut. saya yang sekolahin. Iya. Ya, terima kasih Bang Canda Handi ya, Sasugi canda ya, Gurunda. netizen nanti dikira beneran loh. Canda. Ya itu beneran loh. Kan. Oke, baik bang. Jadi begini, ini saya nanggapi dulu sedikit nih. Ayo kan, bukan diam, bukan terdiam, tapi ini menghargai. Jadi kalau orang lain lagi berbicara, kita harus menghargai. Jadi enggak perlu kita bersuara. Jadi Bang Pera tadi itu lagi berbicara ya, nggak perlu kita nanggapi ya, supaya jangan komat kami. Tanggapannya bagus banget. Oke, jadi Bang, mengapa saya bertanya demikian tadi, Bang Juma? Karena bahasa yang diajarkan oleh Al-Quran adalah bahasa Arab, Bang. Makanya saya bertanya, apakah Bang Juma itu berasal dari sana? Tapi kan tidak. Dan itu tidak semua orang yang mengerti bahasa itu. Tapi bagi kami bersyukur puji Tuhan bahwa kitab kami, ya bangga sebagai orang Indonesia, ya dia berbahasa Indonesia karena memang ya supaya kami bisa memahaminya. Itu satu. Yang kedua ya. Yesus. Terus Lanjut. sabar dulu bang ya. Iya lanjut. Ya bang ya. Apa yang saudara Zuma atau Bang Sugi dan lain sebagainya menceritakan dan itu tidak sepaham dengan kami atau termasuk saya, lebih khususnya saya pribadi ya, saya pribadi itulah perbedaan kita. Jadi untuk supaya kita sepaham ya nggak mungkin karena kitab kita sudah berbeda, itu satu. Jadi Calvino, kita Anda ngerti nggak sih yang Anda ucapkan itu? Gimana bang? Anda ngerti nggak yang Anda ucapkan barusan? Loh, sabar dulu, Anda nanggapi sebentar, makanya Anda berbicara. Enggak, cuma nanya dong bentar, gimana sih? Bentar gini, Kak Vinto, ini layak dipotong gitu. Karena apa yang ditanggapi itu nggak nyambung dengan argumentasi dari Gurunda, Satsugi sama aku gitu. Nggak nyambung, serius. Dulu bang, kalau sebentar kan ada waktunya Anda. Nggak nyambung, Res. Hari ini pengantar dulu, besok baru nyambung. Jadi hari ini pengantar doang gitu loh. Repot. Tadi kan dibahas ininya gitu. Kenapa? Anda luar biasa. Kenapa bahasa Arab gitu? Ya karena bahasa Arab lah bahasa terbaik untuk menjelaskan maksud Tuhan. Kenapa? Karena maksud Tuhan ini diperuntukkan untuk seluruh manusia gitu. Nah, itu yang harusnya dibahas tuh itu gitu loh. Tuhan itu diyakini sebagai orang Arab bang, kan bukan. Nah, kalau kayak gitu kan nyambung gitu loh. Tetap jadi orang Indonesia kita. Nah, Kak Vinto kalau kayak gitu nanggapinya nyambung. Tapi kalau nanggapinya kitab kita kan berbeda gitu. Jadi kalau saling memahami ya nggak bisa. Itu kan nggak nyambung dengan topiknya. Yang dibahas itu mengenai bahasa, bukan perbedaan kitabnya. Gitu. Bahas itunya, bahasanya. Lanjut, silakan Kak Vinto di revisi. Ya kan Pak Calvino baru pengantar dulu, Res. Besok baru intinya. Jadi besok live gua aja 2 jam. Jadi Bang Calvino ini kalau saya tangkap tadi itu dia mau mengatakan bahwa kitab Bible yang berbahasa Indonesia ini adalah kitab suci. Berbeda dengan kita, umat Islam. Al-Quran yang terjemah bukan kitab suci. Itu terjemah dari Al-Quran. Itu bukan kitab suci. Karena kenapa? Terjemah itu masih bisa mengalami kesalahan. Nah sementara kalau teks aslinya tidak mengalami kesalahan. Sehingga kalau ada kesalahan di dalam terjemah, kita bisa mengoreksinya dengan teks aslinya. Nah kalau
ini sudah dikatakan kitab suci, Bible terjemah ini adalah kitab suci, ini tidak ada yang bisa dijadikan tolak ukur untuk menilai ini benar atau salah. Padahal bahasa asli yang diucapkan Yesus bukan bahasa Indonesia. Bang Sugi, Seharusnya bentar Bang. Sikit Bang. Sikit Bang. tapi kita jalani aja apa yang diajarkan Oke, sikit. kitab saya. Iya, enggak usah khawatir, Kita sikit. jalani. Bang, sikit. Jadi gini, ya. Kita tahu bahwa bahasa yang diucapkan oleh Yesus, ya, itu tata bahasanya tidak sama, bahkan terjemahan ini tidak bisa mewakili 100%. Bagaimana Anda Ibrani, Aramaik, Yunani, ya, bisa diterjemahkan 100% ke Indonesia? Bahasa Jawa diterjemahkan ke bahasa Indonesia saja banyak yang tidak bisa. Salah satu contoh dalam bahasa Jawa ada namanya kunduran truk. Itu orang Jawa kalau disuruh menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pusing kepalanya itu. Karena kunduran truk itu maksudnya ada orang di belakang truk, terus truknya mundur ketabrak. Coba diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan dua kata, nggak bisa. Gitu loh. Jadi bahasa ini ya kalau diterjemah sudah tidak mewakili 100%. Sehingga kita tidak bisa kena ruhnya. Salah satu contoh gini ya. Orang Jawa itu kalau mengatakan jauh sekali, itu jauh banget. Itu ada ruhnya. Kalau Anda ngomong sama orang Jawa cuma jauh, itu artinya jauhnya itu nggak begitu jauh. Jadi bahasa itu punya ruh. Ya, dialek itu membawa pengertian tersendiri. Ya, misalnya orang Jawa bilang putih. Kalau cuma putih gitu kan, itu artinya ya hanya sekedar putih. Mohon maaf Ustaz Sugi, mohon maaf. Selamat malam Edo Jair. Malam. Temannya Bang Erdogan? Iya. Oke. Ya, Bentar Ustaz Sugi, bentar. Ustaz Sugi, bentar. Bang Juma sudah ada orangnya Bang. Gimana kalau Edo Jair ini mau mualaf? Tapi sebelum mualaf, Bang Juma kasih di dulu pencerahan gitu ya. Silakan Bang Juma. Enggak, biar stay dulu Pak Edo. Pak Sugi belum kelar. Saya lanjut sedikit ya. Lanjut Jadi aja dulu, bahasa itu, dialek itu membawa pengertian tersendiri. Dia ada ruh di situ. Misalnya orang Jawa bilang putih, itu tidak bukan sesuatu yang sangat putih. Tetapi kalau orang Jawa mau mengatakan sangat putih, itu putih. Ya, seperti itu, ada penekanan di situ. Berarti kita pandai ini tidak mewakili 100% apa yang diucapkan Yesus. Itu intinya. Oke, udah ya Ustaz? Udah, cukup. Oke, mohon maaf tadi. Silakan Bang Juma. Mau mualaf dia? Iya. Ya mungkin salah satu dari kita Akhi atau Dinda Alif atau Bang Handi yang tanya-tanya saudara tanya kita dulu. ini dulu. Silakan. Iya Mas, main silakan aja UTT diwawancara dulu gitu. Bukan, Ini kan orang-orang nggak paham. masalahnya- Enggak, aku paham Kores. Cuman ini masalahnya kawan, maksudnya kawan yang kasih tahu aku. Jadi ini Ya bukan. udah ya, izin dulu ya. Kita Oke, stop dulu. silakan. Ya udah, tunggu UTSC Calvinto buang dulu. Kalvito Bang Edo. buang dulu. Oke, siap. Ya, Bang Edo kalau boleh tahu asal dari mana? aku asalnya dari Lombok, tapi aku merantau udah Bisa gedein dikit lama suara ya? banget ya. Ya lantang dikit dong. Mana dia? Lantang dikit dong suaranya. Ya, Hilang. aku Ada. aku asalnya dari Lombok, terus aku bisa dibilang masih kecil sekali aku minggat dari rumah gitu loh. Karena perceraian orang tua, aku kabur ke Papua. Sekarang stay di Jayapura. Jayapura. Berarti Terus- dimurtadkan di sana berarti. Karena kalau Lombok itu setahu saya hampir 100% Muslim. Iya, mayoritas Muslim Lombok. Iya. Di usia berapa ke Papua? Lanjut. Dari usia mau jalan 14. Oke. Keluarga di mana sekarang? Keluarga di kampung di Lombok. Jadi Anda sendiri di Papua? Ini dari keturunan Kristen atau keturunan Muslim? Muslim, Pak. Muslim. Aku Oh, kalau
mama Muslim, bapak Buddha, aku Buddha. Oh, Buddha Anda. Buddha, Ah. Buddha. Tapi aku mau mualaf tapi tanpa sepengetahuan orang tua. Kira-kira gimana? Bagaimana itu Bang Juma dulu deh, sama Pak Desuki deh. Silakan Ahi. Ya, untuk beragama itu negara kita itu memberi kebebasan. Ya, di dalam Undang-Undang Dasar 45 kalau nggak salah pasal 29 ya kalau nggak salah ya. Negara menjamin setiap penduduknya untuk memeluk agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Mengenai agama itu hak asasi. Jadi tidak ada yang bisa mengintervensi. Silakan. Anda mau beragama apa? Silakan. Anda mau pindah agama apa? Silakan. Apalagi kalau Anda sudah dewasa, sudah cukup umur. Ya, umur Anda berapa sekarang? 36. Walah, sudah 36 itu Anda sudah bisa menentukan pilihan Anda sendiri. Ya, Anda diberi kebebasan oleh negara, Anda dilindungi oleh negara. Walaupun Anda misalnya ingin memeluk Islam tanpa sepengetahuan orang tua, tidak masalah. Dan itu juga tidak melanggar dari tatanan Islam. Bisa kita ketahui bagaimana awal-awal Islam itu datang. Ya, banyak sekali para sahabat itu yang tanpa izin orang tuanya. Justru malah jadi banyak kafir, dia masuk Islam, bahkan perang dengan orang tuanya. Nah, seperti itu. Jadi nggak ada masalah kalau Anda ingin mualaf tanpa izin orang tua, nggak ada masalah. Ya, begitu ya. Ya. Karena Betul Bang Juma. Betul. Tempat ini sih makanya aku pernah kasih bocoran gitu loh, pernah mau kasih bocoran mau mualaf ke bapak. Terus bapak kayak sok begitu, makanya sekarang aku maunya sembunyi gitu loh tanpa pengetahuan orang tua. Apa yang membuat Anda itu ingin memeluk Islam, Bang? Apakah Anda sudah mempelajari Islam atau bagaimana? Nah, kalau masalah itu dulu waktu kecil, masih kecil lah, bapak kan ke Malaysia. Mic-nya dideketin dikit dong biar gede suaranya. Udah deket ini. Ya. Dulu kan aku bapak pergi ke Malaysia. Terus aku tinggal sama kakek dari mama. Kalau masalah sholat, pergi terawih, ngaji, udah sering sih. Tapi ya udah gede begini, udah lupa. Yang aku ingat cuma pas lagi ruku yang Subhana Rabbiyallah wa bihamdihi. Itu aja sih. Oh, jadi dulu pernah Islam karena ibu Anda Islam. Oh, cuma ikut-ikutan. Cuma ikut-ikut begitu. Belajar. Paham. Monggo Aki cuma dilanjut. Terus setelah aku di sini udah gede ya. Aku mendengar awal mulanya aku mulai tersentuh itu di lagu Sholawat Jibril. Masya Allah. Ya, Insyaallah. Keren euy. Bang Juma ini temannya itu loh Bang, temannya Bang Erdogan. Erdogan ini suka kalau kita nih lagi live nih, dia live-in lagi ke TikToknya itu. Oh. Enggak ini. Jadi sedikit kalau di Buddha gimana Bang? Apakah itu tidak bisa memuaskan Anda atau gimana kok pengen jadi Islam gitu Bang? Iya. Kok nggak serak di sana? Iya. Gimana ya, udah kayak nggak ini aja sih, karena kayak lebih lari ke Muslim aja gitu. Oh. Enggak, pertanyaan ada sesuatu gini. yang tidak masuk akal atau gimana? Ya aku tersentuh dari itu aja sih, makanya aku juga kayak bimbang aja gitu. Tapi 90% lah udah yakin lah berpindah begitu. Oh. Sering ini enggak? Cuma Sering jadi dengar hambatan. debat Islam Kristen gini nggak Bang?
Kalau masalah debat ini aku cuma paling aku dengar Ustadz apa siapa ini yang biasanya pagi-pagi ini? Abdul Somad. Ah ya, Oh, kalau debat enggak ya? enggak pernah aku. Ya udah, Bang Oh. Faris silakan. Ya aku nggak tertarik nyembah manusia Yesus. Nyobain ke sana gitu. Hah? Nggak tertarik nyembah manusia Yesus. Enggak bang. Ngapain kita main band dalam tempat ibadah? Bijak, Polres. sip. Jadi Mantap gini, ini. Bang, kalau ada di Buddha itu kan hampir semua tidak bisa dimakan ya kan? Betul nggak, Dek? Itu Iya, iya, tergantung kita sih. Enggak, aturannya. Kita bukan bicara kitanya, aturannya kan? Hampir Iya. semua tidak bisa dimakan kan? Iya Iya. betul. Nah, kalau jadi Kristen semua bisa dimakan, Bang. Nah, kalau di Islam dia tengah-tengah. Ada yang bisa dimakan, ada yang tidak bisa dimakan. Di Buddha hampir semua tidak bisa dimakan. Metu sayuran harus hati-hati, harus pokoknya macam deh. Karena di situ kan mengajarkan budi pekerti kan. Iya, iya. Bagaimana hubungan manusia dengan alam. Kan begitu. Nah, kalau Vegetarian. di Kristen hampir semua bisa dimakan. Kaki meja itu kalau lunak bisa dimakan. Jangan-jangan. Karena menurut Yesus bukan setiap yang masuk ke mulut yang najis, melainkan yang keluar dan dibuang ke jamban yang najis. Jadi Nggak kaki usah dibawa meja itu jalan. kalau lunak bisa dimakan. Izin ya, aku Ya. lagi yang nanya, yang edukasi. Karena kalau fokus di lagi. Islam beda lagi. Ada yang bisa dimakan, ada yang tidak boleh dimakan. Bahkan yang bisa dimakan itu ada saatnya juga tidak bisa dimakan. Kapan itu? Ketika puasa. Nasi itu halal. Ya kan? Air itu halal. Tapi ketika puasa, Allah berfirman, puasa kamu. Kita nggak berani makan. Nasi yang halal-halal nggak berani. Nah, selain itu, di Islam itu, selain boleh dimakan itu, harus dia toyib. Ya. Harus toyib. Toyib ini apa sih, Ustadz Ali? Toyib itu bagus. Ya, bagus. dalam Jadi, arti baik barangnya. ya tidak hanya sekedar dimakan saja. Ini toyib enggak untuk tubuh kita. Begitu, Bang. Syahadat ya. Bro, siapa sih namanya? Edo. Bro Edo, selama ini Anda aktivitas keagamaan Anda itu di mana sebelum syahadat ya? Apa aja yang Anda lakukan? Nggak pernah. Udah lumayan lama nggak pernah. Jadi selama ini Anda tidak mengenal siapa sembahan itu yang disembah? Nah, kalau dulu iya waktu baru-baru di sini iya aku di wihara. Oke. Wihara ya. Berapa umur tadi? 36 ya? Iya. Aktif nggak ke wihara itu? Udah ada 7 tahunan udah nggak pernah. Udah 7 tahunan kosong begitu ya? Kosong. Terus selama 7 tahun kekosongan itu belajar atau masa bodoh apa seperti apa? Ini kan sudah 3.250, kalau bisa open camp, Bang. Kalau betul-betul ingin mualaf, Bang. Tinggal di mana, Bang Edo? Tinggal di mana? Aku di Papua. Oh, Papua. Tapi KTP agama apa? Terputus deh gua. Buddha. Oke. Lanjut, Bang Andi. Ya. Apa lagi tadi ya? Terstruktur loh, baru syahadat nanti gitu loh. Bisa open camp nggak, Mas Bro Edo? Bisa. Bisa. Oke, silakan. Nah, mantap. Nah, kan menunjukkan kesungguh-sungguhan gitu loh. Jadi kita Udah 1.000 itu ya, Bang? tidak beli 3.000 kucing dalam karung. akunnya. Oke. Keren gantengnya, Masya Allah. Ntar ya. Keren. Rambutnya gondrong ya? Nggak usah Ya, bercanda. Saya nanya lagi gitu loh. Paling saya 5 menit lagi waktu ya. Oke. Terus kemudian setelah 7 tahun kekosongan, Mas Bro, begitu apa yang Anda alami begitu? Ada yang kurang dalam hidup Anda gitu? Bisa dibilang gimana ya, cuma Suaranya pelan, Bang. Mic-nya dideketin, mic-nya ya. paling ya gitu aja sih, bimbang nggak jelas.
Oke. karena udah nggak pernah ibadah. Sudah 7 tahun nggak pernah beribadah begitu ya? Nggak pernah. Oke. Terus kemudian selanjutnya begitu, apa yang mendorong Anda ingin memeluk Islam? Ya itu yang aku bilang tadi, aku mulai tersentuh setelah aku mendengarkan sholawat Jibril itu. Yang gimana coba? Gimana ya? Kalau ini aku kadang lupa-lupa sih. Tapi kalau aku live TikTok selalu pasti aku bawakan sholawat Jibril. Oke. Baik. Sallallahu ala Muhammad. Itu ya. Iya. Sallallahu alaihi wasallam. Pertama aku dengar itu aku menangis. Masya Allah. Ya Allah. Kenapa bisa? Sama bang. Sama bang. Iya. Itu pasti Gimana lah. ya? Kayak tersentuh aja begitu. Terus kayak ingat orang tua di kampung. Orang tua Udah masih sunat hidup? belum? Udah sunat belum? Belum. Belum. Cewek kok nanyanya udah sunat. Iya, ntar dulu dong. Terstruktur Mana nanti sih? itu. Ibu masih hidup? Masih di kampung? Masih lengkap Oke. semua. Masih lengkap. Tapi ibu Muslim, bapak? Tapi sekarang kan mereka sama-sama punya kehidupan masing-masing. Oh, udah nggak sama ya. Baik. Saya rasa cukup gitu ya. Kalau memang Anda ingin bersyahadat, Anda open camp. Tapi KTP sekarang anggap tertulisnya itu apa? Buddha ya. Oke. Kita serahkan ke Bang Juma deh. Lebih cepat, lebih bagus gitu Bang Juma. Monggo. Oke, saudara Edo, Denara Kepeng. Denara Kepeng. Apa itu artinya? Apa itu? Gak ada uang. Apa? Iya nggak ada uang. Anda mirip ini loh, mirip orang Lombok loh. Gimana ini? Emang aku orang Lombok ya ampun. Oh iya, Indek Nara. Oke. Ya, ikuti saya dalam bahasa Arab. Nanti diterjemahannya pun ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa hasadu wa asyhadu wa hasadu wa asyhadu wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, jadi Selamat saudara datang, Edo, keluarga. Anda sudah menjadi seorang Muslim. Sekarang Anda bagian dari kami. Kita adalah saudara. Ya, pesan saya supaya saudara belajar Islam, memperdalam Islam dan mendekatkan diri kepada orang-orang yang taat beribadah. Ya, saya yakin sekali bahwa di Lombok itu banyak ulama besar. Dari sejak belum Indonesia merdeka sampai hari ini itu banyak ulama-ulama di sana, banyak wali di sana tuh. Oke, silakan sahabat-sahabat yang lain. Lanjut. Nah, memang aku nggak pulang Lombok. Ya nggak apa-apa, jadi ulama di Papua aja nanti. Masya Allah. Masya Allah. Bang Kores Jadi lagi dulu. Amin. Jadi tokoh agama Islam di Papua. Amin. Silakan. Amin. Udah menit. Gantian. Udah Silakan. menit. yang lain.
Lan ya, aduh. Ya. Monggo Ustaz Talib dari tadi nggak ada Alif, ngomong. Ustaz Alif. Aku Ya. dulu satu detik dong. udah dari tadi Ustaz Alif duluan, Ustaz Alif. Ustaz Dalaid, silakan Ustaz Alif. Ya udahlah ya udah. Ustaz Alif silakan. Ya udah, itu kan sudah bersyahadat nih. Barakallah ya. Barakallah, semoga tetap terjaga dan terpelihara hidayah ini. Jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh yang nyata bagi manusia yang membawa setan gitu. Tetap jaga, karena keimanan ini kembali kepada diri Anda sendiri ya. Nanti akan datang banyak cobaan yang akan dilalui. Maka Islam itu memberitahukan ketika Anda menjadi seorang beriman, dikasih tahu juga oleh Allah bahwa kamu akan mendapat ujian. Ujian itu dari Allah itu walana bulwanakum bisyai minal khawf wal ju'i wa nafsinal amwal was samarat gitu. Banyak sekali ujian Allah, itu biasa buat orang-orang yang beriman, dan sudah berlalu juga orang-orang yang jangan kaget, ujian itu ada. Nah, tapi Allah juga memberikan solusinya. Itulah indahnya Islam. Ketika Allah kabarkan ujian itu ada, Allah kabarkan juga solusinya ya. Wabasyiris sabirin. Sampaikanlah kabar orang-orang yang sabar dalam menghadapi ujian. Alladzina idza asu-musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa ketika mereka mendapat ujian itu, mereka berkata innalillahi wa inna Bang ilaihi Erik raji'un. Nois. Bukan hanya Bang sebatas Erik kalimat Nois. ya, bukan hanya sebatas kalimat, tapi artinya kita langsung memohon wasta'inu bisabri wasolah. Jadi kita selalu memohon pertolongan kepada Allah dengan cara sabar sholat ya. Minta solusi, jangan sampai kepada pihak lain, dalam artian kan segala urusanmu kepada Allah. Akan banyak ujian nanti, tetap sabar, istiqomah, insya Allah. Amin. Itu aja dulu dari saya. Ini dong, kasih tahu, sesudah dia bersyahadat, apa-apa yang harus dilakukan sekarang, belum disunat, persiapannya seperti apa gitu dong, silakan. Kasih Oke, sebentar saya, Ustaz, sebentar saya. Bagi-bagi. Enggak, saya takut lupa aja, ini ada pesan dari temennya. Ternyata Bang Edo ini mau nikah ya? Iya ya, ini saya dapat dari temennya mau nikah. Nanti juga akan ke sana atau terstruktur gitu loh. Enggak, takut lupa loh. Padahal kalau dia lagi. Siapa nih yang mau edukasi nih apa-apa yang harus disiapkan, disunat, seperti apa dan seterusnya, silakan. Oke. Bang Jumala. Lanjut Ahi, lanjut. Oke. Jadi begini ya saudaraku, sudah menjadi suatu tradisi di Islam ketika orang sudah mengikrarkan dirinya untuk menjadi penganut di dalam agama Islam, kita harus sudah siap menerima kewajiban-kewajiban ya, kewajiban-kewajiban yang ada di Islam. La ikraha fiddin itu berlaku untuk orang di luar Islam. Ya, berlaku untuk orang di luar Islam. Jangan memaksakan Islam kepada orang yang di luar Islam. Tetapi ketika Anda sudah masuk ke dalam rumah ya, atau sudah masuk ke dalam Islam, sudah tidak ada lagi namanya la ikraha fiddin. Anda harus dipaksa untuk mengikuti peraturan-peraturan yang ada di Islam. Harus. Tidak kenal lagi toleransi. Toleransi apa? Menjalankan ibadah itu nggak ada toleransi. Ya udah, kamu nggak ibadah nggak apa-apa, nggak bisa. Anda harus taat dan tunduk terhadap aturan Islam. Ayatnya sangat jelas, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Orang-orang yang beriman, ya, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan ecek-ecek. Jadi Islam, kadang sholat, kadang enggak. Udah bisa seperti itu. Kamu harus betul-betul bertakwa kepada Allah. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam saja yang harus dijalankan di dalam agama Islam. Setelah Anda bersyahadat, zakat, puasa, haji, kalau mampu. Itu yang secara pokok. Masih banyak lagi nanti yang harus kita lakukan, itu yang sifatnya sunnah. Ya, sunnah-sunnah Rasulullah kita jalankan, nanti itu dipelajari. Sekarang jangan minta apa aja, nanti keberatan, jangan ke situ dulu. Yang penting
Setelah Anda bersyahadat katanya tadi belum sunat, maka wajib hukumnya untuk sunat. Nah itu ya, jadi harus dijalankan apa-apa yang harus ada di Islam. Nah kalau Anda sudah menguasai Islam, sudah ngerti Islam, ada kewajiban lagi. Apa itu? Berdakwah. Ya, sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu sebagian besar dalam keadaan merugi, kecuali dia beriman, apalagi beramal soleh, apalagi berdakwah. Yang keempat adalah sabar. Setelah Anda menjalankan amal-amal soleh, setelah Anda beriman, beramal soleh, dan berdakwah, tentu akan banyak ujian. Makanya di situ ditutup dengan sabar menghadapi itu semua. Karena Allah itu menyukai orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Supaya kita tidak rugi, harus beriman, beramal soleh, berdakwah, dan tentunya kita harus bersabar dalam menghadapi segala ujian. Seperti yang dikatakan Ustadz Alif itu tadi, ketika Anda menjadi mu'alaf, Anda tidak bisa lenggang kangkung karena Anda akan menghadapi ujian. Karena di dalam Al-Quran sangat jelas dikatakan, jangan kamu mengaku beriman sebelum aku uji. Terima kasih. Oke, bro. Kira-kira ada kesulitan nggak kalau Anda, kata haru wajib nih disunat. Kira-kira udah ada pandangannya seperti apa? Udah ada temen kok koneksi gitu? Belum ada. Belum ada? Ada yang bisa kontak? Kasih kontaknya ke Bu Hesti ya. Nanti kita komunikasi lewat WA. Anda posisi di mana dan seterusnya gitu ya. Lewat WA aja nanti komunikasinya. Bu Esti yang host ini ya? Iya. Ya betul. BDM aja nomor Anda ke sana. Iya. Bang, jangan lupa mandi junub ya, mandi wajib Nah, habis tuh. Mandi Itu wajib. Itu baru mau ke sana nanti. Jangan perempuan yang nerangin deh, jangan. Habis kalian lama kali ngomongnya. Satu-satu Bu Hesti. Satu-satu. Bu Hesti sunat ini dulu. ingatnya sunat aja. Iya, mandi wajib juga. Kalian lama kali ngomongnya. Aku ingat ya, aku bilang. Iya. Ya kan kita ngomong Ini- aja giliran Bunda, giliran. Aku ada titipan dari Akhi Ahmad Yani. Beliau mau ngijasahin, bukan ngijasah sih, mau ngusulin Lah, nama Pak Tony muslim sama aku nggak ada. untuk Akhi Edo. Nah, Pak Haji, Tony jazakallah sama khair. aku nggak ada ya Pak Tony. Wah parah nih Pak Haji. Waduh. Mas. Kenapa sih ribut rame begini sih? Aduh. Lanjut Kores. Ada. Ya jadi Akhi Edo dapat usul dari Akhi Ahmad Yani. Ya, beliau juga seorang mujahidin jalur Utsman bin Affan di bawah ngasih nama yaitu Muhammad Ubaidillah. Nama baru. Masya Allah. Lo kok ketawa? Enggak, namanya panjang kali, agak Ubay. Nggak usah ditanggapi, masih banyak yang mau ditanyain nih ke dia nih. Tadi. Ridho nggak kalau namanya itu? Muhammad Ridho. Ubaidillah. Muhammad apa? Bagus tuh Muhammad Ridho. Bisa juga. Muhammad Edo juga bagus. Muhammad Edo. Banyak banget suara ya. Lama kali pula kalian ngomong. Satu aja yang berbicara gantian. Muhammad Edo ya? Allah wabarakatuh. Oh jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya jadi Ubaidillahnya enggak, Muhammadnya diambil. Masya Allah, ya udah. Gas. Tafadhol. Ya gantian siapa lagi nih? Saya masih ada pertanyaan banyak loh. Dari saya Bang Andi, izin sebentar Bang Andi. Mohon maaf kalau saya salah kata ya Bang Edo ya. Sedikit dari saya ini mungkin ya sepengetahuan saya ya. Nah, kalau terkait Islam itu adalah aturan. Yang menjalankan aturan itu adalah orang muslim. Kan begitu. Nah, kita mengaku Islam dan kita menjalankan segala aturan-aturan itu adalah makanya kita dikatakan muslim. Nah, lalu belum. Aduh, jadi lupa saya sini. Lanjut. Cemburu si Erik karena aku bilang ganteng Ustadz Ali. Masya Allah, enggak gitu host. Nah gini Bang, kita ini kan Bang hidup sendiri-sendiri, ya Bang ya. Kita diciptakan oleh Tuhan itu sendiri. Segala apa yang kita perbuat itu pastinya
ganjarannya terdiri kita sendiri. Tidak ada orang lain yang ikut campur dalam hal apapun yang kita lakukan. Dan begitu. Baik itu suatu pekerjaan yang salah, suatu pekerjaan yang benar, itu pasti ada ganjarannya. Dan itu yang nerima kita sendiri. Itu pasti. Nah, jadi di sini Islam mengatur itu semua, Bang. Ya, mengatur diri kita sendiri. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu sudah diatur oleh Islam. Nah, bagi Bang siapa yang Erik. menjalankan aturan-aturan Islam itu, makanya disebut Anda dikatakan orang Muslim. Bang Erik bisa nggak Ya, Bang terlalu? Andi? Yang terlalu ke dalam dulu. Oh ya, Enggak. oke. Jadi mungkin begitu saja ya. Ya. Kalau salah mungkin dikoreksi ustaz-ustaz kita. Silakan. Oke, Mungkin Bang makasih. Zuma lah sedikit, Bang. Ada yang bisa ajarin nggak bagaimana sesudah disunat harus wajib, terus mandi junub gitu? Ada yang bisa ajarin caranya? Silakan. Itu loh, yang pondasi-pondasi aja dulu, nggak usah terlalu dalam. Anda bisa ajarin Talib. gimana niatnya? Monggo Silakan. Ustaz Talib. Maksudnya cara motongnya, Bang, gitu. Nah, Enggak, mandi wajibnya. Mau mandi Doanya wajib gitu gitu, loh. cara motongnya. niatnya gitu loh. Itu yang penting yang ini loh, dasar dulu. Ya. Ustaz Alif lah mungkin. Baik, Silakan Ustaz. betul ya. Tadi ketika Anda sudah menjadi orang beriman, maka perintahnya ya ayyuhalladzina amanu udkhulu kafah. Masuklah ke dalam Islam dengan cara kafah ya. Kafah itu berangsur bertahap menuju kepada kesempurnaan. Dalam sebuah hadis juga diperintahkan bahwa jika di antara kalian ada menjadi mu'alaf, maka hitankanlah dia. Jadi perintah hitan itu ada, dan Anda diperintahkan juga untuk mandi ya, mandi besar. Cukup sederhana saja niatnya bahwa saya niat mandi besar ya sebagai seorang mu'alaf karena Allah Ta'ala. Cukup sederhana, tidak perlu diperlumit ya, tidak perlu diperlumit karena yang penting Allah itu melihat dari niat Anda ya. Cara niatnya seperti itu, saya sederhanakan. Lalu Anda mandi besar, seluruh tubuh dibersihkan dengan air, ya sudah. Nanti habis itu rasakan gitu kan, sudah mandi. Jangan lupa nanti hitan itu harus nanti perlahan untuk seorang muslim, karena memang kita tadi sudah perintahnya untuk belajar tentang Islam, pahami dasar-dasar pelajaran Islam, ingat kembali bacaan dan sholat, karena Oke, itu cukup. hal yang wajib kan. Sip. Itu Kores mute lu lagi perlu makan. mandi dulu atau sunat dulu, Ustaz Talib? Sunat dulu lah. Oh, langsung Ustaz mandi Talib. juga nggak masalah. Yang penting dibersihkan dulu gitu. Nanti Oke. takutnya sunat nunggu 2 hari. Nah, Kedua, selanjutnya udah bisa. Yang penting dibersihkan tahu cara ya. berwudu, Bro? Belum. Oh, dipraktekin Ustaz. Open cam Ustaz. Ini yang penting ini, jangan dicerami terlalu jauh dulu gitu loh. Ini kok yang penting kok dilupakan. Kalau open cam kayaknya ngeler itu. Oke. Nah. Gantian dulu, besarin layarnya Ustaz Alif. Jadi Nggak usah, nggak enak, jangan. Nggak apa-apa, biar dia lihat. Nah, Aduh, ya mengenai masalah wudhu ya, wudhu itu kan suatu keharusan ya. Dia menjadi wajib ketika dia akan sholat. Makanya kita harus wudhu. Wudhu itu kan salah satu cara agar bagian dari syarat sahnya sholat diantaranya adalah berwudhu gitu. Sudah memiliki wudhu. Nah, wudhu itu pertama membasuh, biasa ya kita bersihkan kedua tangan kita, sunahnya. Mengenai bacaan saya akan persingkat ya, makan karena tidak tolong mungkin ini. paham dalam satu malam ini ya. Niatin aja bersih-bersih karena Allah. Jadi dalam ibadah kita itu, semua apapun gerakan ibadah kita selalu niatkan karena Allah ya. Selalu niatkan karena Allah. Bersihkan tangan karena Allah, mau beribadah gitu kan, saya hendak beribadah. Lalu yang pertama adalah membasuh muka seperti biasa. Ketika kalau airnya di tangan kita keduanya atau salah satunya dibasuh di atas ya, bersih kata gitu. Sunahnya 3 kali seperti itu ya. Terus menerus dibilang 3 kali. Habis itu kedua tangan harus melebihi dari sikut ya, melebihi dari ini. Nah, tangan kanan lalu tangan kiri sama 3 kali. Ingat, airnya yang mustakmal jangan dipakai, air yang sudah digunakan jangan dipakai kembali gitu. Air keran itu kan biasanya kalau ada air keran itu lebih mudah ya. Air keran lebih mudah, biasanya ambil dari keran, di muka merata, baru di tangan, lalu mengusap kepala juga sama 3 kali diambil ya, lalu telinga bersihkan. Nah ini lalu setelah itu baru kaki ya. Mengenai niatnya
makanya kalau dalam kaidahnya di fikih itu kan nawaitul du'a li rafil hadasil asgor fardulillahi ta'ala gitu, bahwa cukup Anda pelajari karena Allah tahu niat Anda, karena belum paham cukup aja niat saya berwudu menghilangkan hadas yang kecil karena Allah gitu. Nah itu praktek wudunya seperti itu ya. Pertama biasa sunahnya, bahkan indahnya kebersihan di Islam itu dipelihara. Jadi sebelum wudhu bahkan ini seluruh lubangnya ya, termasuk berkumur dan bersihkan hidung, tangan dibersihkan semua, lalu basuh 3 kali. Abdol ya, ngambil abdolnya 3 kali, tangan 3 kali, Kumur-kumur, ya tadi udah perasaan kumur, hidung, tangan. Tadi saya sudah ulang kembali, artinya bersihkan semua ya, bersihkan biar bersih, karena ketika kita sholat jangan sampai masih ada sisa makanan atau apa gitu. Itu salah satu dari manfaatnya. Nah, setelah itu semua, yang sunahnya sebenarnya yang ini, tapi yang prinsipnya adalah muka, jangan lupa muka 3 kali, merata ya, sampai ke samping telinga, sampai sini. Nah, seluruh muka yang nampak, lalu tangan melebihi sikut ya, melebihi sikutnya juga, tangan, lalu kepala boleh diusap di situ, karena dalam kaidah fikih ngambil yang sederhana ya. Yang penting begini, ada air ditaruh di sini, dibersihkan ya, bagus. Abdol juga ada yang lebih banyak lagi, lalu ke telinga, habis itu kaki ya. Dan abdolnya salah sama rotin 3 kali gitu. Cukup dipahami Bang? YouTube deh, dipelajari lagi di siap. sana ya. Oke. Aku sebelum dikomplain mau ditutup lagi kameranya nih, nanti dikomplain lagi. Udah silakan ditutup. Kembali ke Bang Edo yang digedein lagi. Masih ada loh yang mau disampaikan. Bang Edo, tetap harus semangat di sunat ya bro, harus disegerakan itu. Nggak usah takut, nggak sakit kok. Tidak pakai cangkul kok, tidak pakai cangkul. Nggak. Itu Kedua, kalau ada peso di dapur ambil aja, potong sendiri nggak apa-apa. Jangan berdarah. Ini Tapi ada kayaknya dia pertanyaan ini Mas Edo. memang Apa serius ingin masuk Islam ya. Betul. Kelihatan dari wajahnya memang nekat, niat banget mau masuk Islam. Kelihatan dari wajahnya serius banget gitu. Udah ya, Bang Edo, ada yang melapor nih, bahkan mengatakan gini, Bang Edo mau masuk Islam karena ingin menikah aja. Apa benar begitu? Bukan gitu. Kenapa sih itu yang jawab? Jangan Tidak dikasih ada yang jawab. Gimana sih ini? Aduh. Bang Edo yang jawab, silakan. Bukan begitu nih ini. Ya. Karena memang seperti yang aku bilang tadi, aku tersentuh setelah aku mendengar itu selawat Jibril itu. Kalau masalah yang menikah, memang aku dari jauh-jauh hari memang misalkan nih, kalau aku ada jodoh sama orang muslim, aku mau ikut istri begitu, bukan karena ini calon atau apa, bukan karena itu. Itu calonnya sekarang muslim. Ya, terakhir dari saya nih, udah lama nggak ketemu ibu ya? Selama. Kalau ada ibu di situ, Anda sekarang udah muslim, ibu belum tahu, Anda udah bersyahadat. Apa yang ini Anda katakan, silakan. Ya gimana ya, cuma minta maaf aja sih. Minta maaf untuk ibu, bapak, karena tanpa pengetahuan kalian, aku mau masuk agama Islam. Allah. Pernah nggak sih dulu ibu mengajak Anda masuk Islam gitu? Enggak sih. Tapi saya yakin ibu Anda selalu mendoakan Anda lah pasti. Insyaallah ya. Jangan. Udah cukup dari saya. Siapa yang lagi mau memberi edukasi? Aku belum paham. Ibunya muslim ya? Muslimah. Enggak, dia ikut suami Buddha juga, kan sama bapak juga. Oh Buddha, sama-sama. maaf. Oh alah. Doakan nanti Bang, Tapi doakan. kan dari keluarga ibu muslim semua, dari keluarga.
Cuma ibu ikut suami gitu. Ya, sedikit tambah ya, ini yang belum tersampaikan berarti tadi ya, mengenai masalah dengan orang tua ketika masih berbeda agama kan gitu. Sedikit mungkin ya, karena Allah sendiri berpesan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa wassayna biwalidayhi husna gitu. Allah mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua, ya, kepada orang tua. Di ayat lain ada Al-Luqman, sama aja ya, apa namanya, bahwa kepada orang tua itu harus berbuat baik karena dia yang sudah mengurus kita, yang membesarkan gitu. Ketika dia mengajak kamu kepada kemusyrikan, artinya keluar dari keimanan, maka kamu jangan ikuti, ya, jangan kamu ikuti, tapi tetap tohibhum mafid dunya ma'rufa, tetap menjadi yang terbaik, bersikap yang terbaik di dunia ini, ya, tetap menjadi anak yang baik. Dan harusnya ketika menjadi belum menjadi seorang muslim, Anda sudah baik. Ketika Anda menjadi seorang muslim harus lebih baik, karena itu pesannya di Al-Quran gitu. Jadi kenapa yang prinsipnya itu yang perlu diikuti itu di ayatnya, bahwa wattabi sabila man anda ilaya, ikutilah jalan orang yang menuju kepada Allah, mendapat kabar gembira, intinya yang berada di jalan Allah, ya, prinsipnya itu. Namun ketika Anda tetap berbeda keyakinan, tidak harus dipaksakan, cukup berdoa agar disentuh hidayah dan tetap menjadi anak yang soleh, berbuat baik kepada kedua. Itu aja, maaf ini tambahan. Bang Zuma, silahkan kesan dan pesannya. Ya, 5 menit lagi ya, Ki. 5 menit lagi, 5 menit lagi. 5 menit lagi. 5 menit lagi. Lanjut. Gimana ini? Sudah ada pembuktian atau gimana, atau dibantu sertifikat mungkin? Hal-hal sifat administrasi. Nah, itu saya untuk kembali ke sunatnya moderator, itu. maaf Bang Handi. Untuk sunatnya itu kira-kira kesusahan enggak itu? Untuk mau sunat itu? Kesusahan juga. Gimana ya? Ada nggak ya kawan di sana ya? Makanya nanti tolong izin ya, nanti nomor HP-nya dikasih ke hostnya. Kami akan koordinasi kepada Ketua Umum Peradin. Beliau bersedia kok. Di sana dia punya banyak staf. Oke? Oh ya, mantap. Oke, Ya, saya tunjukkan jawab dulu typing di bawah ya. Ini Bang Edo ini tidak pernah murtad. Mamanya yang Islam. Mamanya mau menikah sama papanya Buddha. Jadi mamanya masuk Buddha. Kalau Bang Edo ini dari bayi, dari lahir Buddha. Cuma dia pernah belajar Islam. Ya, yang typing di bawah, jaga tuh typingannya. Bang Edo tidak pernah murtad. Dengerin ya, dia tidak pernah murtad. Mamanya yang murtad menikah sama papanya. Itu lahirlah Bang Edo. Cukup. Udah. Dasar typing. Udah, typingnya nggak usah, biasalah. Kedua, Akhir bro. didoakan aja langsung akhir. Iya. Satu lagi, ada nggak teman Perlu muslim yang didoakan. dekat dari Anda di situ? Ada Iya. nggak teman muslim yang dekat di situ? Bisa komunikasi? Banyak. Ya udah, komunikasi aja, beliau diajarin ya. Kemarin aku sudah sempat tanya sih Pak Kepala Gudangku, aku kerja di gudang kan. Udah berbincang-bincang juga sama Kepala Gudangku. Dia siap bantu juga sih. Mantap, sip. Keren dah. Keren tuh dah. Oke, selesai. Banyak orang Bugis di sana itu. Ada orang Bugis nggak di sana temannya? Banyak. Tuh banyak. Banyak. Berarti adiknya Banjuma itu. Orang Bugis. Banjuma harus tanggung jawab. Orang Bugis, orang yang mau bantu aku sih orang Buton. Oh iya. Satu rumpun itu, Bang. Alhamdulillah. Satu rumpun. Silakan Guru Nda. Dah, kita doakan aja dulu, Akhi Sugi, doakan aja dulu saudara Ustadz kita Talib ini. lah yang lebih abdul, beliau yang Ustadz. Monggo Ustadz Talib. Sepuh. Ya udahlah, yuk. Saudaraku sekalian, untuk keabdulan saudara kita yang sudah merelakan hatinya mengakui Allah Tuhan satu-satunya yang berhak disembah dan mengakui baginda Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya, mari kita berdoa semoga
iman yang ada pada diri saudara Muhammad Ridho itu kekal hingga akhir hayatnya. Mari kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagili jalali wajhika wa adim sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wal afiyatan fil jasadina wa siyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa tobatan qablal mautina wa rahmatan indal mautina wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wa angsilhu indal hisab. Ya Allah, ya Rabb, yang membolak-balikkan hati kami. Hanya kepadamu aku menyembah, ya Allah, dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan, ya Allah. Ya Allah, terima kasih, ya Allah, Engkau telah memberi hidayah kepada saudara kami, Muhammad Ridho, yang tadinya beragama Buddha, sekarang dengan kerelaan hatinya menjadikan Engkau sebagai Tuhan, sesembahan satu-satunya, dan mengakui kekasihmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah mulut-mulut kami sebagai penghantar hidayah, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah mulut-mulut kami jadi penghantar hidayah, ya Allah. Jangan jadikan mulut-mulut kami sebagai asbab maksiat, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kami orang-orang yang fakir, orang-orang yang tidak berilmu, ya Allah. Kami hanya bisa menyampaikan sesuai kemampuan kami, ya Allah. Tapi dari asbab mulut-mulut kami banyak orang yang sadar, ya Allah. Itu bukan karena kehebatan kami, bukan karena kepintaran kami, ya Allah. Tapi murni atas kehendak-Mu. Engkau lah yang memberi hidayah kepada siapa yang Kau hendaki, ya Allah. Ya Allah, kekalkanlah iman dalam diri saudara kami, ya Allah. Kuatkanlah imannya, ya Allah, ketika menghadapi ujian-ujian yang Kau berikan kepadanya, ya Allah, ya Rabb. Ya Allah yang Maha Kuasa, ya Allah. Engkau lah yang menguasai hati-hati kami. Engkau yang membolak-balikkan hati kami, ya Allah. Tetapkanlah hati kami pada iman dan Islam, ya Allah. Ya Allah, aku rela semuanya Engkau ambil dariku, ya Allah, kecuali iman, ya Allah. Aku tidak rela, ya Allah, jika iman ini hilang dari diri kami, ya Allah. Karena tanpa iman kami hanyalah sampah, ya Allah. Kami berharga di hadapan-Mu karena iman, ya Allah. Ya Allah, dunia ini belum Kau kiamatkan karena adanya iman Islam, ya Allah. Selagi masih ada orang menyebut asma-Mu, selagi orang berkata la, maka Engkau tidak akan mengiamatkan dunia ini, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang menyerukan kalimat la ilaha illallah kepada saudara-saudara kami yang belum mengerti Islam, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa saudara kami, dosa ibu kami, ya Allah. Berilah mereka keselamatan, ya Allah. Jagalah iman ibu-ibu kami, ya Allah, saudara-saudara kami, ya Allah, agar beliau wafat dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Tuh kan kenapa yang doa suruh yang lebih sepuh karena lebih khusyuk, ingat tuh. Ya Allah, ya. Lanjut. Padahal Sasuke doa nyetrum euy. Padahal saya itu berdoa, Tapi Ustaz mata Sugi, menangis, hati tertawa. Ustaz Sugi, doanya itu doa yang terakhir itu menyakitkan bagi saya. Doa yang terakhir itu Ya Allah, ya Rabb. Iya, karena doa yang udah deh lanjut yang ini aja Bang Edo, silakan.
Terus Akhi Erik Noise. ya, selanjutnya ini Bang Edo ya, pertama yang harus disiapkan itu tadi dikonsultasikan, disegerakan, disunat. Kedua mengurus surat-surat mualaf, itu yang penting. Nah, nanti coba ke Bunda Hesti itu di DM nomornya, nanti kita coba komunikasikan. Anda nggak usah menyebutkan Anda posisi di mana, nanti melalui teleponan kan gitu ya. Insya Allah kalau tidak terlalu jauh ke pedalaman begitu, insya Allah ada tim yang Ustaz bisa Ugi menemui Anda, Noise. gitu ya. Di kota Jayapura. Ya, oh, di kota ya. Oke, di kota Jayapura insya Allah bisa dijangkau lah kan. Bukan saya yang noise. Siapa ya? Oh, Bu Rama. Sama. Oke. Kira-kira kedepannya ini ada kesulitan nggak sih di benak Anda itu, ada yang paling utama yang ingin Anda utarakan di sini apa kira-kira yang kita bisa bantu? Kesulitan. Nggak Masalah kedengeran apa sih? ya? Ini kita pakai biaya ya sunat atau gimana? Maksud saya gini, Anda sudah bersyahadat nih. Kira-kira apa yang paling dasar ingin Anda lakukan tapi Anda tidak bisa mengatasinya sendiri, kira-kira seperti itu. Apa kira-kira yang paling urgent? Ya urus-urus itu sih yang gue bilang sertifikat untuk ini atau apa, karena aku juga masih bingung sih. Gitu. Katanya agak ribet, makanya nanti Sertifikat aku Bang Suma tanya. bisa ngeluarin itu. Nah, MMCI nanti aku bisa tanya. Oke. Nanti tanya-tanya di kepala gudangku lagi. Oke, tanya-tanya lagi aja. Iya. Nanti koordinasi Tapi, MMCI. begini Bang, kalau Anda ingin mendapatkan sertifikat di tempat Anda, tentunya Anda harus bersyahadat ulang di KUA atau di masjid setempat. Nggak apa-apa, syahadat lagi nggak apa-apa untuk mendapatkan sertifikat begitu. Tapi kalau enggak, Anda kasihkan datanya kepada kami, ya kan, ke Bang Andi atau ke Bang Suma, nanti biar Bang Suma yang ngurus sertifikatnya, bisa juga seperti itu. Kasih. Ya. Nanti dibuatkan di Makassar, akan dikirim. Gitu aja sih. Iya. Yang paling penting ini sunat loh. Anda udah umur 36 tahun gitu. Gue takutnya masuk lihat pisaunya dokter kabur lagi. Gimana itu? Enggak lah. Enggak ya? Enggak usah khawatir bro, enggak pakai cangkul kok. Enggak. Tapi pakai kampak. Kemarin saya yang mengantar juga ada orang dewasa. Saya antar di sini sunat. Saya lihat sendiri enggak ada masalah. Bisa sebutkan nomornya, Bang. Biasanya kalau lewat DM ini pada lupa sehingga nggak ngasih nomor gitu. Bisa sebutkan nomornya? Nanti saya catat, saya kasihkan ke Peradin, ya Opung Rambe. Nanti Opung Rambe akan menghubungi Anda untuk siapa yang bisa membantu Anda di Papua sana. Begitu. Ya Bang Andi ya. Nanti kalau menyebut nomornya di sini, nanti banyak yang hubungi Pak De. Iya, udah nanti aja melalui nanti Bang Erdogan nanti ngapain saya. Ini lagi kontak-kontak sama Bang Erdogan. Melalui Bang Erdogan Ya aja. udah kalau begitu udah nggak apa-apa. Di Bang Erdogan sudah ada juga nomor. Iya, nanti sama Bang Erdogan. Gak perlu dicontohin kan? Yang jelas sunat itu nggak sakit. Soal biaya gampang itu Bang, nanti ada yang ngurus itu. Biaya sunat itu nanyain ya. Untuk masalah biaya sunat, insya Allah santai aja di situ. Kami akan koordinasi dengan tim. Ya. Tapi biasanya setahu saya untuk orang yang mualaf sunat gratis kok. Siapa bilang? Aku. Anak aku. Umur berapa? Udah pernah Udah pernah nganterin mualaf? Anak aku kan anak Orang mualaf. sini umur 36. Masa ditanya? Kalau 36 sunatnya nanti digigit, siap ya. Jadi kemarin itu. Enggak pakai kampak Bang, pakai kampak disunat. Stop dulu ya. Jadi kemarin waktu Dafa itu juga bantuan teman-teman semua, termasuk Banjuma itu loh, yang memberikan bantuan langsung saya eksekusi gitu.
saya bayar 3 juta. Itu loh. Seumur dewasa, itu tarifnya ada. Gitu. Kecuali ada dokter. Kalau di Malang bisa. Kalau di Jakarta bisa dicarikan. Tapi kalau di Papua itu kita belum ada koneksi ya. Ya nanti kita coba koordinasi. Tapi disiapkan dana seperti itu kalau umur dewasa. Kira-kira begitu. Rencana di akhir Desember mau terbang ke Semarang. Buat apa? Ini apa? Sunatnya jangan ditunda. Iya. Sunatnya harus minggu ini dipercepat Bang, ini dulu yang utama. Gimana mau sholat? Kalau masih ada kulub, nggak bisa. Oh, iya juga. Itu yang penting. Kalau Anda di Jakarta malam ini juga kau bawa ke dokter nih. Oke. Banyuma udah ready? MMCI Makassar Mualaf Center Indonesia, ketua, silakan. Iya, terkait dengan sertifikat ijazah, sertifikat mualafnya gimana? Ada yang ngurus di sana, Bang Edo? Belum ada. Nanti bisa nggak? Ya? Makanya mungkin besok aku tanya lagi kepala gudangku gimana. Ya, coba tanyakan kepada kepala gudangnya, bisa nggak urus sertifikat mualaf di sana. Kalau memang tidak ada solusi, Aku di ya nanti. Kota Jayapura, Kak siapa nih? Kak Jikaya ya, Kak Jikaya. Aku di Kota Jayapura, Kak. Kota Jayapura. Ya nanti kalau memang tidak ada, bisa kirim KTP-nya nanti ke tim kita di sini. KTP-nya dipoto, kirim ke siapa, Bang Handi atau siapa gitu, nanti beliau teruskan Ini ke. Bang nomor WA-nya, ini aku kirim sama Bang ya. Nah, kenapa kirim ke saya? Kirim ke siapa Bang? Ke Bang Handi, ke Bang Handi. Maaf Bunda. Jangan ke Banyuma sibuk, ke saya aja. Iya, Oke, siap. nanti ini KTP-nya kirim ke Bang Handi, Bang Handi kirim ke kita, nanti Ustaz Salwan yang diusahakan untuk buatkan sertifikatnya. Oke ya. Oke, saya rasa gitu. Ya. Nanti untuk cari komunitas mualaf nanti yang ada di Jayapura, banyak tuh di sana. Betul. Oke. Siap. Yang jelas sunatnya ini harus diutamain Bang Juma. Besok kalau telepon lu ada sama gua besok, nanti kita akan saya telepon ke Ketua Umum Pradin. Terus kemudian beliau minta tolong sama anggotanya yang ada di sana, langsung eksekusi gitu. Gitu ya. Nah, siap-siap aja nanti pakai cangkul. Eksekusi. Agak serem. Agak serem katanya. Gimana mau dieksekusi ini masalah. Aduh, parah. Bang Oji ya, Bang Oji. Aku di Entrop, Bang. Kota Jayapuranya di Entrop. Tepatnya depan pom bensin. Iya, jadi sunat itu nggak sakit kok, nggak sakit. Lebih sakit digigit nyamuk. Nggak ada deng, sakitnya nggak ada. Karena pada saat anak saya yang bungsu disunat, saya nggak merasakan sakit apa-apa loh. Ya iyalah Bang, yang disunat siapa? Oh iya, lupa. Kalau umur 36 biasanya 2 kali potong dia. Aduh. Bukan pakai kampak. Nggak ada sakit-sakitnya. Tapi saya udah menyaksikan sendiri itu ya, orang dewasa saya antar langsung masuk sama dokter. Saya boleh juga melihat. pernah Cepet kok, nyunatkan nggak orang umur 57 tahun mualaf. Bang Handi itu udah ke WA Bang Handi. Itu awal-awal belajar kristologi dulu. Ada orang Batak marga Gultom itu debat dengan saya. Masih belajar itu waktu itu. Nyerah dia masuk Islam. Itu yang debat langsung, ada orang masuk Islam itu. Marga Gultom. Orang Batak berarti Bang Aki? Iya, marga Gultom. Tapi setelah jadi
setelah lama ini ya kita dialog gitu kan, nggak ada orang yang langsung masuk Islam lagi melalui dialog kayak dulu gitu kan, aneh ini. Iya. Oh, Bang Hendra ternyata ganti akun di bawah. Akunnya namanya Unfol, bukan Bang Hendra lagi, Unfol. Ada Iya, nggak Unfol. Unfol. Bang Hendra itu. Dari kemarin itu udah ganti itu Unfol. Kenapa ganti? Ya biasa, anak muda. Oke, itu aja sih masalah sunat itu yang penting. Besok nomor Anda sudah ada sama saya. Nanti insya Allah besok kita koordinasi seperti apa sunatnya. Yang jelas sunatnya itu pakai pisau bang, nggak pakai cangkul, itu aja. Tapi besok aku kerja loh. Oh kerja, jam berapa ada waktu bisa teleponan? Ya nggak apa-apa kerja, dipotong dulu, paling juga 10 menit dipotong, habis itu ke kantor, nggak masalah pun. Kerja lagi. Ya. Iya. Ngekang itu. Pokoknya di sunat pagi itu sore udah bisa main futsal bang. Biasanya aku lihat itu orang itu sampai berminggu-minggu. Yang enggak dulu. Pakai laser sekarang bang, pakai laser. Kemarin laser. masih kecil. Dulu Pak Desugi waktu disunat Pagi itu, disunat, wah sore udah berbulan-bulan ketawa-ketawa. direndam di kali baru sembuh itu. Kalau sekarang mau enggak? Iya Pak De ya, masih ingat nggak Pak De direndam di kali? Iya biar beku. Biar kebas dia. Anakku umur 3 tahun kemarin di Hitan. Sorenya udah senang dia main mobilan ketawa-ketawa. Bang Andi kok tahu aja sih? Untuk menghilangkan perbannya memang dulu kita berendam di air yang deras supaya hilang perbannya. Ya kan gua ada di belakang Pak Desugi waktu itu. Tahu aja. Satu kali kita berdua. Ternyata kita orang jadul ya. Kalau saya hari ketiga langsung renang di kolam renang. Pas naik-naik cari perbannya hilang, nggak ada lagi perbannya. Iya. Jadi saya pergi cari di kolam, ternyata sudah ngapung. Dan di situ banyak orang China mandi-mandi sampingnya ini perbannya. Oh. Kolam renangnya merah ya berarti? Enggak, di kolam renang Matuanging. Oh. Nah, memang gitu. Bang Andi apa nih? Ada berada Haji Tony, Bang Andi sekedar info aja. Mungkin Ustadz Falan banyak yang kenal di sana. Insya Allah kami akan coba hubungi beliau. Mudah-mudahan ada kontaknya Pak Haji. Ya udah cukup kali ya, bro. Ya. Semangat ya. Bang Andi. Ya. Cek. Enggak, itu banyak yang lain ada yang siap bantu mungkin ini apa gimana direspon Oh itu ada Zakiah, Zakiah. atau apa atau gimana gitu. Nah kalau gini nih, kalau ingin Anda Ada banyak beberapa berkontribusi untuk biaya sunatnya itu ke rekening MMCI. Kasih kode aja sunat, itu aja. Betul ya Bang Juma? Jadi jelas. Gimana ya? Nggak ada yang lain nggak? Ada nggak yang lain? Nggak bisa, harus ke yayasan MMCI kan mualaf. Ya udah deh, nanti coba kasih kode angka aja. Kasih kode angka 5 angka 5 ya. Ya, angka 5. Kenapa nggak mau Gurunda? Repot. Bendaharaku repot. Tapi nggak apa-apa kalau memang ini. CC aja Bang Andi. Repot juga. Bisa. Oh. Ya udah nggak apa-apa di ini aja. Tinggal di ini nanti struknya yang transfer misalnya ada yang mau bantu di Bang Handi. Ya. Nanti dia koordinasi dengan Bang Ardi, bendahara kita. Ya, Kode saya 5 bukukan berarti. betul, saya bukukan sama bendahara ini untuk sunat, ini untuk apa kan gitu. Gitu sih. Iya, sip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada bidan untuk Masya Allah ini khusus Bang untuk Juma. sunat. Kalau tidak ada, Haji Tony siap menanggung semua biaya sunat. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, yang mau disunat ulang silakan segera daftarkan diri. Bang Edo, maaf, Bang Edo di Jayapura. Iya di Jayapura. Oh, saya di Papua saya.
Di Papuanya mana kan? Masya Allah Pak Haji. Sorong di Sorong. Oh, Sorong. Aku kota Jayapura. Oh, saya kota Sorong. Izin Bang Suma, saya mau ini apa? Mau membantu untuk biaya sunatnya Bang Edo itu saya salurkan ke mana? Hubungi nomor saya Bu, saya kasih nanti rekening MMCI Bank Oh, ya. BTN. Oke. DM saja ya Pak Ustadz Handi. DM ke hostnya aja, DM ke hostnya kasih ke saya. Saya nggak ngerti baca DM deh, serius. Ke hostnya aja Bu Esti tuh, blokir permanen. Ya. Oke. Makasih Ukti, sehat selalu. Rapatkan barisan di Papua sana, Masya Allah. Amin. Kalau bisa cari kontaknya Akhi Fadlan. Oh. Iya Ustadz. Ustadz Fadlan Karamatan. Insya Allah kalau ada yang mualaf saya siap membantu. Masya Allah. Ternyata masih banyak orang-orang baik. Subhanallah. Ya Ukti hubungi aja nanti blokir permanen itu Bu Esti. Nanti nomornya nanti Bu Esti kasih nomor ke saya. Nanti saya berikan nomor rekeningnya Makassar Mualaf Center Indonesia. Jadi terpusat di sana gitu loh, kan gitu. Oke. Ya tapi apa? Ya untuk Bang Edo nanti yayasan yang mengurus untuk biayanya ke Bang Edo begitu ya? Betul. Oh ya oke, terima kasih. Oke mungkin begitu saja Bang Zuma, Ustadz Alif, Pak Ya, Handi. makasih Ukti, Saya izin makasih. pamit. Ya, sehat selalu ya. Jangan pamit dulu, nama saya belum disebut. Waalaikumsalam. Nggak usah. Kenapa? Pak Ustadz Cerah Istar, Pak Ustadz Cinta Selawat, saya sebutkan semua. Wah, cinta solawat orang saya yang ngomong cinta solawat pula yang disebut. Aduh, apes. Ustaz Sugi. Ustaz Sugi. Itu Hanya biasanya karena baru gabung dengan guru-guru. Iya, nggak apa-apa. Guru, jangan dianggap serius. Putih Zakia udah lama di Papua ya, Tik? Sudah 5 tahun. Dari Sulawesi apa dari Jawa? Saya dari Sumatera Barat. Masya Allah dari Masya Allah. Sumbar saya. Berapa kali naik mobil tuh? Buset, 16 kali naik pesawat. Pesawat 3 kali. Oh, pesawat. Oh, 3 kali ya? Iya dong. Transit Jakarta transit Makassar langsung. Begitu ya? Enggak, balik ke Medan dulu, Bang. Oh. Ini di komentar YouTube saya Uswatun Hasanah nomor rekeningnya bisa up ya. Maksudnya? Tulis di Bisa situ ditampilkan aja. gitu. Tuliskan nomor saya di situ Pak De, biar hubungi saya kasih. Ya, sambil itu ya Akhi Edo ini kayak disetrap, matiin aja ininya kameranya nggak apa-apa, Akhi. Ya udah cukup. Oke. Oke, senderan, nyantai. Penurut Pak De tulis nomor saya di situ, nanti menghubungi saya, nanti saya kasih nomor rekening MMCI gitu. Terus saya beritahu caranya, ada kalau kodenya nomornya Bang angka 5. Andi, nomornya Bang Andi saya harus ngapal nomor saya aja, udah saya kasih nomornya kan beres. Oh iya betul. Ya Mbak Uswatun ini nomor saya ya dicatat ya 08. Saya nggak bisa sebut di sini. Terungkan. Nanti ke Bennett. Di mute. Ustaz Sugi mute. Alhamdulillah. Udah. Tuh. Dan nanti kalau ada yang mau transfer ke MMCI kasih kode 5 gitu ya. Jadi ketahuan. Jadi bendahara nggak pusing yang mana ini gitu loh. Karena di sana itu bercampur dana yayasan untuk sekolah dan lain-lain gitu ya, Banyuma ya. Jadi pusing nanti bendaharanya. Iya kan. Ini gurunya buka rek lagi aja. MMCI. Repot, nah buka rekening yayasan itu banyak syaratnya. Oh. Syaratnya harus disunat ya.
Iya, salah satunya gitu. Itu. Bang Andi ini Bang. Bener, kalau mau buka rekening yayasan itu dikasih tahu sama tellernya. Udah disunat belum? Maaf Bapak, bukan rekening yayasan, iya. Enggak, aku Sebelumnya buktinya udah sunat. kalau buka nomor rekening enggak ditanya. Udah kan cewek. Dulu saya begitu, pas mau buka, udah disunat Pak, sudah, nggak percaya. Tellernya minta, sini saya periksa, buset dah, gue bilang, ketat amat buka ya, gitu. Percaya nggak? Belum. Oke, ini gimana? Mau dilanjut diskusi atau gimana? Ya ini season ini ditutup dulu kali, Pak Desugi yang nutup. Oke, silakan Ustaz Sugi. Atau Ustaz Alif. Silakan Ustaz Alif. Baik. Tadi udah ditutup dengan doa ya. Terima kasih, alhamdulillah. Untuk semuanya, malam ini kita hadirkan ada salah satu dari saudara kita benar-benar menerima ya cahaya Islam. Beliau mengucapkan 2 kalimat syahadah dan disaksikan oleh ribuan mata memandang di sektor jagat raya ini. Ini juga bagian dari dakwah Islam. Salah satunya manfaatnya ya di media sosial ini, dan terbukti bahwa al-haqqu min rabbik ya, kebenaran itu datangnya dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Fala takunanna minal mumtarin, janganlah engkau tergolong orang-orang yang meragukannya. Dan sudah dibuktikan malam ini, dan sesi penuh hikmat ini sudah kita lalui bersama. Insya Allah tahapan-tahapan bagaimana prosesi ke depan sudah disampaikan tahapannya, tinggal kita nanti selesaikan ya, sudah dibahas semua. Kita tutup dengan dari kalimat ini dengan doa singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Gimana? Terusin. Oke, baik. Dengan doa singkat. Oh iya, saya sedikit selipkan doa singkat yang tadi bahwa Allahumma layin alal Islam, khusus ibu dan bapaknya Bang Edo, kama layin hadi dari Daud alaihissalam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana afrig alaina sobra wasabit aqdamana wangsurna ala kaumil kafirin wa ala kaumil hasidin. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Rabbana inna fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sesi ini alhamdulillah tutup. Amin. Amin. Untuk yang ada di YouTube kita tutup dulu. Habis ini kita kembali diskusi lintas agama. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bang Edo, Bang Edo kan udah mualaf nih, udah masuk Islam nih. Nah, orang yang mualaf ini insya Allah orang yang suci, yaitu di mana dosa-dosanya di masa lalu, di lampau, di jahiliyah itu dihapuskan oleh Allah dan kembali menjadi lahir. Nah, kembali lahir menjadi suci lagi lah, tidak ada dosa. Nah, Bang Edo, ke saya di sini boleh nggak meminta doanya? Tuh. Enggak usah. Bang Handi ku saya Pak nanti.